terus baca buku. Baca buku di dua posisi, di kamar sendirian atau di tempat yang hening, di perpustakaan ramai, tapi hening gitu perpustakaan. Sama di tempat nonton konser keramaian, lebih fokus mana? Ya di depan hening lah bang. Kenapa? Nah, itu Jadi dia. kita dulu bang. Kenapa saya jawab? Karena kita fokusnya ke apa? Kebacaan. Benar, kebacaan fokusnya kan? Nah, justru ini Masya Allah, yang kamu jujur tuh. bertanya. Ini bukan tentang bacaan bang. Kan kata abang sholat husuk itu bukan ingat kebacaan. Emang ada di Islam itu nyanyi, bukan Iya, sholat, bacaan kan? Iya, Bacaan kan? mungkin kalau Nah. di Islam itu, kalau di kami kan ada nyanyinya haleluya atau apalah gitu kan. Nah, makanya dalam Islam itu sebelum sholat, gini, nggak ada orang Islam itu ketika masuk masjid langsung sholat, nggak ada. Dia baca niat, nawa itu. Atau dalam bahasa Indonesia sengaja aku ini sholat ini, sholat sunnah kah, sholat wajib kah, berapa rakaat kah? Selebor pernah berdebat Niat juga dulu. sama teman-teman selebor orang Islam kan. Sering juga teman-teman selebor bilang, Bor katanya kalau kau mau mengenal agama kami Islam ya boleh, nggak apa-apa katanya. Takut aku bilang nanti dimarah keluarga, aku bilang kan. Memangnya apa sih keunikan Islam itu? Wih banyak lah katanya. Sholat, zakat, berbuat baik katanya, menjauhi kejahatan. Oh, ya di kami ya sama bang, aku bilang. Membantu walaupun tidak diajarin puasa atau apa sama lah. Membantu orang yang nggak mampu, berbuat baik, menjauhi kejahatan. Ya lantas apa katanya? Menariknya dari Islam itu apa? Aku bilang bang. Kalau hanya sholat 5 waktu capek-capek aja, aku bilang enak seperti kami. Nggak simple gitu loh. Udah aku bilang. Iya, tapi ada katanya Islam itu katanya mengajarkan tentang yang itulah saya tersebut tadi. Sering saya masuk ke room-room orang yang makrifat, tauhid, dibahas itu kayak gitu nggak perlu. Karena apa? Nggak ada orang makrifat mengaku makrifat. Itu dulu pahami ya bang. Makrifat itu hanya metodologis. Kamu dengarkan dulu. Dengarkan dulu bang. Enggak. Aku menentang keras ya. Ini jujur aja. Itu hanya metodologis. Nggak ada orang makrifat ngaku makrifat, orang tasawuf, saya orang tasawuf. Itu nggak ada. Itu hanya metodologis, tingkatan, hakikat, tarekat, syariat, makrifat. Nah, meskipun makrifat yang terakhir, tapi yang pertama itu adalah makrifat, mengenal dulu, baru dia ke pos-pos selanjutnya, ke syariat, tarekat, hakikat. Itu dulu pahami. Ya, jadi kalau ada room begitu, itu nggak usah jauh. Uji dulu bacaannya. Kamu mampu nggak? Kamu mampu nggak baca tajwid? Mampu nggak baca ini? Itu banyak orang yang berteorika tuh, beretorika dengan kehaluannya di room. Aku sering kok ketemu orang room makrifat kayak gitu. Aku nggak suka. Karena apa? Ngacau narasinya. No. Sedangkan teman selebor bilang kan, kalau kami dia harus di makrifat dulu, sudah kenal baru bisa disebut. Gak ada itu makrifat. Bang Selebor, maaf ya Bang Christian. Kalau abang ingin memahami muslim, jangan terlalu ketinggian dulu bang. Dari dasar dulu abang mau kalau bisa. Enggak bang, kalau selebor nggak akan memahami muslim. Cuma selebor sering cerita sama teman. Dengan cara diskusi di sini aja, abang ingin memahami bang. Kita jangan munafik lah, seperti itu. Iya, justru itulah aku bilang bang. Kenapa? Ketertarikan selebor dengan Islam ini. Bentar, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Zuma. Iya, salam. Ya, saya lihat Bang, aku di diskusinya bawah aja, agak Bang menarik. Zuma. Assalamualaikum Ya. Bang Zuma, maaf aku di bawah aja biar Kristen Iya, saudara. Boleh. Saya juga di bawah juga ya Pak. Ini Bang Zuma ini menarik tentang bahasan apa sering lihat di YouTube, di apalah gitu kan. Iya. Tentang perdebatan membahas tentang orang-orang Kristen, agamanya Kristen. Oke Bang Zuma, selamat pagi Bang Zuma. Pagi. Sehat Bang? Sehat. Ini gejala flu. Pancaroba soalnya di kota saya. Oh iya Bang. Iya. Oke, Jadi gimana bahasannya tadi terkait dengan apa? Saya
lihatnya tentang ibadah, tentang khusyuk gitu ya. Itu bang maksud Iya, saya. gimana? Karena sama tanya Christian tadi katanya otomatis mereka ini kalau sholat dengan Allah, artinya saya bertanya kan berarti mereka ini udah mengenal Tuhan tuh. Hmm. Tapi Jadi kalau ya, gimana? Enggak apa istilah tuh kalau bagi penerima selebor belum bisa terjabarkan pertanyaan selebor tadi gitu maksudnya Bang Zuma. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai konteks berhubungan dengan pencipta, berarti kita sedang berhubungan dengan yang maha gaib. Kita sedang berhubungan dengan yang maha melihat dan yang maha mendengar. Sedangkan kita yang berhubungan dengan hakikat tersebut memiliki unsur kelemahan. Ketajaman berfikir, ketajaman penglihatan dan pendengaran kita itu terbatas. Oke Bang, selebor nyimak aja Bang, lanjut Bang ya. Ya. Maka ketika umat Islam itu beribadah, menyembah kepada Tuhannya, yang berlaku di situ adalah sikap ihsan. Apa ihsan itu? Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Makanya di Islam itu dididik dari sejak mereka mengenal tentang kebenaran Allah, bahwasanya umat Islam ketika menghambakan dirinya kepada hakikat pencipta, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi bukan kita yang melihat Allah, Allah yang melihat kita. Jadi betul yang disampaikan adik saya tadi, Christian, ketika kami kemudian ibadah, salat, Allahu Akbar, kami berseru, wahai Dikau yang maha besar. Kami enggak melihatnya, tapi yang maha besar itu yang melihat kami. Oh, hambaku si fulan lagi memujiku. Ketika kemudian kami mendirikan salat, Allahu Akbar, Allah maha besar, kami sedang memuji hakikat yang maha besar. Hakikat yang maha melihat tadi sedang menyaksikan. Wallahu basirum bima ta'amalun. Bukan kami yang melihat Allah, tapi Allah yang melihat kami. Allah yang melihat alam semesta ini. Makanya kami umat Islam itu ketika sholat dengan indahnya kami membaca bacaan sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, itu menyaksikan itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Dikau yang maha kasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi Allah melihat. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru, dan aku memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku pada diri mereka sendiri. Bahkan di Al-Quran ini umat Islam menyadari tentang konsep bertuhan. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku sungguh menciptakan manusia, dan aku sungguh mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, mari kita analisa sederhana. Ketika umat Islam menyadari hal ini, bahwa Allah maha tahu, Allah mengerti apa yang dibisikkan oleh hati kita, Allah lebih dekat kepada kita dari urat leher kita sendiri, itu betul. Mari kita buktikan secara analogi, secara logika, keseimbangan akal.
Adakah kita mengetahui tentang roh yang ada pada diri kita, yang menemani kita sejak kita diciptakan? Roh yang ada di dalam tubuh kita, adakah kita tahu? Yang membuat kita bernapas, yang membuat kita merasakan lapar, haus, kemudian tidur, ngantuk, berbicara, mendengar, melihat. Adakah kita tahu aspek itu? Padahal itu yang menemani kita. Dari sejak kita lahir sampai hari ini kita bisa berbicara. Antum semua, saudara semua bisa mendengarkan saya. Ada nggak di antara kalian yang mengerti tentang item-item alat yang Anda pakai untuk mendengarkan? Untaian huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, sampai pesan itu sampai di kuping, dicerna oleh otak, otak menelaahnya, hati kemudian membenarkan, implementasi ke semuanya itu. Kita senyum, kita mendengarkan, kita tertawa. Kadang kita malas mendengarkan, kadang kita mengatakan penyampaian orang ini bagus. Pertanyaannya sekarang, adakah kita tahu unsur-unsur itu apa saja yang ada pada diri kita? Tak ada yang tahu. Ruh ada dalam diri kita, bersuara, merespon lawan bicara. Itu apa ya yang ada pada diri kita itu? Yang kita pakai mendengarkan itu apa? Namanya kuping. Terus terbuat dari apa saja? Saraf-sarafnya kayak mana bentuknya? Dia lekukannya kayak mana? Habis itu bersambung dengan jantung. Jantung sambungannya kemana lagi? Itu ada pada diri kita. Ada melekat pada diri kita. Tapi kita tidak tahu apa itu. Inilah yang dikatakan oleh Allah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Justru kita tidak tahu di dalam batok kepala kita ini ada apa saja. Kita pakai tidur, kita pakai makan, kita pakai berjalan, kita pakai duduk, kita pinjam dan dipinjamkan. Dipinjamkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya orang beriman itu sampai kepada Allah. Dia tahu Tuhannya itu ada, meskipun Tuhannya tak bisa dilihat. Analogi pertama. Analogi kedua, kita masukkan makanan ke dalam jasad ini. Masuk makanan, ikan, ayam, daging, masuk. Di dalam diproses, mesin yang memprosesnya kemudian. Ada kita ikut campur? Ada kita ikut campur dalam proses tersebut. Ini yang daging ini dipindahkan sedikit ke kanan, ini buah-buahan agak ke bawah. Nah ini buah-buahan nanti larinya ke kaki aja deh. Yang daging biar ke tangan. Nah ini tangan kiri saya agak lemah. Jadi daging kambing yang kumakan ini harusnya ke kanan aja deh. Aku atur pakai tombol. Ada? Tak ada. Oh ini makanan yang kumakan cukup ke gigi aja. Ke gigi. Biar gigi bisa bertumbuh. Dalam sebulan bisa sampai sejengkal. Oh yang ini ke rambut. Ada kita atur itu? Tak ada. Padahal itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Tapi kita tidak punya hak mengatur itu semua. Lalu siapa yang mengatur? Pemerintah? Gak mungkin. Orang tua kita? Gak mungkin. Yang paling dekat dengan diri kita itu kita. Tapi bukan kita yang ngatur. Lalu siapa? Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dialah pencipta langit dan bumi yang empunya jasad, yang empunya roh yang ada pada diri kita. Makanya orang yang tahu bersyukur kepada Tuhannya bukan sibuk mencari Tuhan, karena Tuhan itu sudah ada pada diri kita. Tuhan itu ada pada diri kita. Al-Quran mengatakan itu. Aku lebih dekat kepada kalian daripada dirimu sendiri kepada dirimu. Itu kata Allah. Kamu ngerti apa tentang roh? Kamu ngerti apa tentang suara? Kamu ngerti apa tentang penglihatanmu? Bisa mengatakan ini hitam, ini biru, ini coklat. Itu ilmu dari mana kau dapatkan? Di mana kamu sekolah? Di mana kau belajar? Aku yang ngasih itu semua. Yang mengatur gigimu supaya nggak bertumbuh seperti rambut. Yang mengatur kukumu agar bertumbuh jangan berhenti seperti kuku, seperti gigi. Yang mengatur kemudian kakimu supaya tidak memanjang seperti rambut. Itu aku, bukan kamu. Maka Allah mengatakan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat
Allah tidak punya kelemahan. Kalau Allah punya kelemahan, manusia miliaran, siapa yang mengatur denyut jantung? Siapa yang mengatur aliran darah? Siapa yang mengatur penglihatan, pendengaran? Manusia tak mampu mengatur penglihatannya, Bung. Usia 40 tahun mata sudah mulai rabun. Usia 50 tahun mata sudah mulai buyar, tidak bisa melihat dengan normal. Kenapa enggak ngaturnya? Kembalikan kepada settingan awal. Aku harus bisa melihat ini dengan baik. Aku harus bisa tetap membaca di usia 60 tahun tanpa kacamata. Ente yang ngatur. Ente yang ngatur. Bukan, tapi ente yang punya katanya. Kenapa kamu enggak bisa mengendalikan? Karena sejatinya itu bukan punyamu. Itu punya Allah. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang sibuk mencari Tuhan, Tuhan kami ada loh, buktinya pernah datang ke bumi. Waduh, kasihan kali manusia-manusia kayak begini. Orang-orang kayak begini gak mengenal dirinya. Orang-orang kayak begini hidup begitu aja. Sesimpel apa yang kemudian binatang lakukan. Tapi orang yang memikirkan tentang dirinya, itu akan sampai kepada Tuhannya. Makanya Tuhan menciptakan dua alam. Alam semesta yang besar tempat gugusan bintang-bintang ini, dan alam kecil yaitu tubuh manusia. Untuk apa dua alam ini dicipta? Alam besar, alam kecil. Coba Anda lihat, di dalam tubuh kita ada pembakaran, ada kemudian segala sesuatu itu mekanismenya berjalan dengan baik. Begitu masuk makanan yang keras dalam perut itu kemudian hancur lebur di pabrik, kemudian disalurkan kemana-mana. Di tubuh kita itu ada zat padat, gas dan semuanya. Itu adalah kesimpulan dari alam semesta. Nah, untuk apa kemudian alam semesta ini dibuat? Alam besar, alam kecil. Untuk menyatakan eksistensi Tuhan itu ada. Jadi dengan adanya alam semesta ini membuktikan bagi orang yang berakal Tuhan itu ada, meskipun kita tidak melihatnya. Kita ingin melihat Tuhan, mustahil itu bisa terjadi. Kalau melihat akal kita saja nggak bisa, melihat ruh kita saja nggak bisa, bahkan melihat suara kita sendiri aja nggak bisa. Apa benda yang paling terkecil, yang paling dekat dengan mata kita? Mata adalah alat untuk melihat. Tapi benda yang paling dekat dengan mata kita justru tidak bisa kita lihat. Apa itu? Kelopak mata. Benda yang paling terdekat dengan pupil biji mata adalah pelopak mata. Ada yang bisa melihat pelopak matanya? Tak bisa. Tapi bisa melalui alat. Begitulah Allah. Ada yang bisa melihat Allah, nggak bisa. Tapi bisa melalui alat. Apa itu? Alam semesta ini bukti adanya Allah. Tak ada alam semesta kalau tak ada Allah. Tidak mungkin ada sesuatu ini tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Karena alam ini ada, bukti bahwa yang menciptakan itu ada. Maka apakah kewajiban kita harus melihat dia? Enggak. Yang ada adalah dia yang melihat kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketundukan. Kata Nabi Isa, fattakullah wa ati'un, bertakwalah kepada dia yang maha menciptakanmu, dan taat jugalah kepada aku yang diutusnya. Aku diutus untuk apa? Untuk mengajarkan kalian seperti apa Tuhan itu. Nah, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri, tapi dari dia yang telah mengutus aku dan memerintahkan aku untuk mengatakan dan mengajarkan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nabi Musa pun demikian adanya. Nabi Muhammad demikian adanya. Semuanya hanya diperintahkan untuk tunduk berserah diri kepada pencipta alam semesta. Tak ada yang lain. Nah, sedangkan yang kita lihat di saudara Kristen ini apa? Tunduk kepada Paulus. Celakanya itu di situ. Kalau alam semesta ini kemudian bertasbih, berzikir, khusyuk kepada Allah, Paulus punya murid, pengikut, justru kemudian memuji kepada ciptaan bernama Yesus. Celakanya itu di situ. Ya, jadi saya kembalikan kembali ya kepada teman-teman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Adanya kita bukti adanya Allah. Demikian.
itu terlalu panjang lah apa penjabaran Bang Zuma ini mungkin untuk pribadi selebor lah untuk menanggapi Bang ya. Ya, silakan. Berarti kita hanya bisa mengagumi penciptaannya, tidak bisa mengenal orangnya. Begitu juga selebor yakini bahwa Tuhan Yesus itu, selebor tidak paham bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Dalam beribadah selebor pribadi ini enggak mengaku Kristen yang lain ya. Ini pemahaman selebor pribadi aja. Ya sama-sama Bang Zuma jelaskan tadi, seolah kita beribadah itu dilihat oleh Tuhan Allah. Itu aja. Tapi selebor ini sering masuk juga Bang, lihat ke komal-komal orang tentang untuk mengenal Allah. Apa-apa gitu. Jadi dari situ terjadinya perdebatan. Kata Bang Zuma tadi lah, dari Bang Zuma sebutkan tadi, Allah itu Zat Laisa kami insai. Jadi menariknya dengan orang-orang makrifat itu, bahas tentang makrifat itu artinya mereka itu zat yang zat Laisa kami insai, yang tidak serupa dengan apapun. Bagaimana mereka itu bisa mengenalnya? Kok gitu sih? Nah itu maksud selebor. Oke, baik. Ketika orang bermakrifat, tadi saya sudah menggambarkan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang makrifat itu bukan berarti dia itu jadi Tuhan, enggak. Orang bermakrifat itu tahu kalau setiap helaan napasnya, setiap gerakan tubuhnya, setiap niatannya, bisikan hatinya disaksikan oleh Allah, sehingga tangannya dijaganya, ucapannya dijaganya, helai napasnya itu tidak dipakai kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semata-mata dia menyadari 24 jam Allah tahu ketukan-ketukan, bisikan-bisikan kalbunya, sehingga lisan terjaga, ucapan terjaga, perbuatan terjaga, tindakannya terjaga, keputusannya terjaga. Kenapa? Karena dia marifat. Dia sadar sesadar-sadarnya, apapun gerakan tubuhku, apapun gerakan hatiku, Allah tahu. Sedangkan yang tidak makrifat terkadang melakukan satu kehilapan, berbicara tidak bagus, berbicara tidak senonoh, bersikap tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak makrifat. Apa makrifat itu? Intinya makrifat itu apa? Kesadaran kalau dirinya bersama dengan Allah. Itu makrifat. Adalah mustahil orang yang sadar dirinya bersama dengan Tuhan dia bermaksiat. Karena Allah itu cinta kepada kesucian. Maka orang yang bermakrifat itu tanda-tandanya selalu dalam keadaan suci, bersih, jasadnya dan hatinya. Mereka senantiasa dalam posisi wudhu. Mereka tidak ada dalam keadaan junub. Itu orang makrifat. Jadi intinya tak ada muluk-muluk makrifat itu. Bang Zuma, ya paman, apa makrifat itu? Kesadaran totalitas pada diri seseorang kalau dia bersama dengan Allah. Itu makrifat. Kemanapun dia pergi, kecuali dalam keadaan tertidur lelap, baru dia merasa terpisah dengan Tuhan. Itu pun dia merasa terjaga dalam tidurnya. Makanya orang-orang yang makrifat, betul-betul makrifat, ada terkadang keanehan yang terjadi pada dirinya. Karena betul-betul sudah menyatu dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhannya ada dalam dirinya dalam bentuk wujud, enggak. Tapi setiap langkah, setiap gerakannya, setiap denyut jantungnya dan nafasnya itu hanya ada Allah. Allah, 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 Allah. Tuh, itu makrifatmu. Bukan makrifat itu yang membaca mantra, ente leheng elheng ente, huf, hancurlah kau. Oh, bukan, itu sihir itu. Yang disebut makrifat itu orang terkadang penampilannya seperti zaman modern sekarang ini. Pakaian lepis, baju kemeja, rambutnya licin, pakai mobil dan seterusnya. Tapi dia selalu merasa dekat dengan Allah. Ya itu makrifat. Bukan yang dimaksud makrifat itu surban, jidat hitam, pakai tasbih, menyendiri di masjid. Itu bukan selamanya seperti itu makrifat itu. Bukan. Iya. Nah, itu yang disebut dengan makrifat. Jadi agar tidak disalahpahami. Makrifat itu
adalah kesadaran penuh, totalitas dia sedang bersama dengan Allah. Ke pasar dia bersama dengan Allah, ya. Ke sekolah dia bersama dengan Allah, mencari nafkah dia bersama dengan Allah. Nah itu, makrifat itu seperti itu. Demikian. Jadi bagi Slebor menanggapi berarti seperti orang-orang Islam, berarti mereka udah mencapai makrifat itu berarti udah mempunyai kesadaran yang tertinggi gitu bang. Ya, kesadaran penuh kalau Allah mengawasinya, Allah bersama dengan dirinya. Sehingga orang yang makrifat itu adalah orang yang malu kepada Allah dimanapun ia berada. Tak ada kemunafikan. Misalnya kan ada orang ngobrol tuh, di depan kita dia baik, dia alim, tapi di belakang kita dia bermaksiat. Itu berarti belum makrifat. Dia jatuh-jatuhnya ke munafik nantinya. Karena kenapa? Di depan orang seakan-akan dia bersama dengan Allah, tapi ketika dia sendiri segala kemaksiatan dia lakukan. Tapi orang yang bermakrifat mandi di toilet pun malu untuk telanjang. Sendiri di toilet malu untuk telanjang bulat. Itu orang makrifat itu. Karena dia menyadari Allah melihatku, para malaikat melihatku, makhluk-makhluk halus melihatku. Itu orang makrifat. Tapi makrifatnya makrifat ilmu, bukan akal-akalan. Benar-benar mereka mengilmui. Mereka punya ilmu itu bersanad berdasarkan Quran dan hadits. Nah itu orang bermakrifat, bukan dibikin-bikin. Makanya kalau ada orang mengatakan dirinya sopan, baik, dan tapi di belakangnya dia bermaksiat, itu bukan makrifat itu. Seperti itu bang. Nah yang kedua, yang saya tanggapi tadi dari saudara, Anda juga mengatakan kami Kristen juga begitu. Oke, tapi apakah yang Anda hadirkan itu adalah yang maha melihat? Benarkah Yesus maha melihat? Benarkah Yesus maha mendengar? Mau robek mulut Anda teriak sampai ke kuping pecah, Yesus tidak mendengar. Kenapa? Dia makhluk. Yesus tidak melihat. Kenapa? Karena dia makhluk. Berbeda dengan Allah yang maha melihat. Wallahu basirum bima ta'amalun. Berbeda dengan Allah yang maha mendengarkan. Annallaha sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Yesus manusia. Mengetahui musim ara aja kagak. Mengetahui siapa yang memegang jubahnya saja, Yesus tak tahu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kayak mana yang kayak begini kita sandarkan iman kita kepadanya? Makanya umat Islam hanya mendudukkan Yesus di dalam iman Islam yang adalah Nabi Isa menurut Islam sebagai rasul utusan, bukan sebagai Tuhan. Dan Yesus pun mengatakan itu, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bermakrifat kepadamu, bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan yang betul, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti hidup kekal cukup mengenal Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah. Lebih daripada itu, kufur, syirik jatuh-jatuhnya. Saya kira demikian, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama. Ya, kalau pengertian Slebor juga Slebor enggak menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Slebor katakan dari pertama tadi, karena saya tidak mengenal loh yang namanya Tuhan itu. Jadi kalau sudah saya berkata bahwa Tuhannya seperti ini, misalnya saya bisa bicara seperti ini, oh ini seperti ini, oh seperti ini. Karena di tempat Slebor juga dia dikatakan, ini pendapat Slebor tapi ya, bahwa yang goib itu tidak bisa dilihat, hanya yakinin aja bahwa itu adalah Tuhan Allah, ya udah itu aja. Maka ya Slebor keyakinan setiap ajaran agama itu diciptakan oleh Tuhan yang sama, baik agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, agama Islam. Kenapa Tuhan itu menciptakan agama yang berbeda-beda? Kalau pendapat Slebor hanya satu tujuannya, setiap agama kalau pendapat Slebor, baik ini yang dipahami Slebor, ya hanya untuk mewaspadai musuh-musuh yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran setiap manusia yang beragama. Salah-salah dikit terjebak, salah-salah dikit kita jatuh. Kalau tidak benar-benar, nah, yang di Slebor saya untuk belajar untuk kedepannya dalam pemahaman Slebor ini, berusaha orang seperti itu bang.
Iya. Itu aja. Jadi, Bang. iya baik. Saya katakan kepada saudara bahwa ketika ada ungkapan semua agama itu dibuat oleh Allah. Agama itu adalah jalan. Jalan. Sedangkan jalan yang ditempuh Kristen dan jalan yang ditempuh oleh Islam itu berbeda. Jangankan dengan Islam, Kristen dengan Yesus aja jalannya berbeda. Tak sama itu. Yesus itu penganut Taurat yang taat. Taat sekali dia. Dia tunduk berserah diri kepada Taurat. Galatia 4, nomor 4, nomor 5. Sedangkan Kristen jalannya adalah mengutuki Taurat. Menganggap Taurat itu sampah. Mengutuki Taurat. Karena mengikuti Paulus. Coba bayangkan Bung. Di dalam hukum Taurat, misalnya Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang ada hanya boleh ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Tak boleh yang lain. Jangan bikin. Tak boleh. Yang ada hanya ilahnya Musa, Eloa Musa. Yang diperkenalkan oleh Nabi Abraham alaihissalam. Sedangkan Kristen ini memiliki 3 ilah. Ilah Bapa, Theos, ilah Anak, Yesus, ilah Roh Kudus. Ini dia. Adakah kemudian Yesus mengajarkan kedua ilah ini selain daripada ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak? Tak ada. Adakah kemudian Yesus mengajarkan ilah berupa burung merpati? Tak ada. Bahkan kalau kita ingin memaksakan nih, baptislah dia di dalam 3 nama tadi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Silakan aja. Tetapi dua ini bukan Tuhan. Bapa Tuhan satu-satunya, Anak utusan Tuhan, Roh Kudus penyampai firman kepada Anak dari Bapa. Itu baru kaidah betul. Tapi kalau 3-tiganya ini anggap pribadi, lalu kemudian satu hakikat, disitulah timpangnya. Makanya ketika dikatakan jangan ada ilah lain, ya jangan membuat ilah lain dong. Yesus itu ilah baru. Nanti abad keempat baru diilahkan dia. Dia dianggap sembahan. Roh Kudus juga ilah baru. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Roh Kudus. Nabi Musa, Nabi Abraham tidak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Yesus pun tak pernah. Nabi Musa pun tak pernah. Abraham pun tak pernah. Lah, kenapa ada kekuatan dari belahan bumi lain yang mengajarkan Yesus itu adalah ilah? Dari mana datangnya? Dari penganut ajaran animisme, politeisme. Siapa itu? Romawi Yunani. Romawi tidak mau menanggalkan konsep bertuhan yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nggak mau. Kalau hanya mempertuhankan Tuhannya Yahudi, Romawi Yunani nggak mau. Tidak mau. Tidak ingin. Oleh karena itulah kemudian mereka mau menuhankan Trimurti, 3 Tuhan, 3 Theos, 3 dewa. Karena itu adalah ajaran nenek moyang mereka dari sejak zaman purbakala. Kenapa kemudian orang Roma, orang Yunani tidak mau bersunat? Tidak mengikuti ajaran para nabi. Padahal sudah diberitakan di dalam Bible Perjanjian Lama. Abraham menyebabkan dunia semuanya mendapatkan berkat. Dari mana berkat itu kita dapatkan? Ketika kita mengikuti milah Abraham. Apa simbol pengikut ajaran Abraham? 1. Yang paling kemudian fundamental. Apa itu? Sunnat. Dari Nabi Ishak, Nabi Ismail, keturunan Abraham, simbolnya sunat. Yahudi sunat, Islam sunat, Kristen tidak sunat. Dari mana satu golongan ini? Yahudi nggak makan babi, Islam nggak makan babi, Kristen makan babi. Dari mana satu kelompok ini? Yahudi 1 Tuhan, Islam 1 Tuhan, Kristen 3 Tuhan. Dari mana golongan satu ini? Yahudi memiliki kitab suci dari nabi mereka. Nabi Musa, Nabi Daud, itu kitab mereka.
Umat Islam memiliki kitab suci dari Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Kristen punya kitab. Dari mana kitab mereka? Nabi mana yang mengajarkan mereka? Perjanjian lama kitabnya Yahudi. Perjanjian baru siapa yang kasih ini? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Ini kitab dari mana? Nabi siapa yang mengajarkan ini? Jadi Kristen memang tampil lain. Nah, sekarang ketika Islam itu datang, Islam mencakup semua ajaran. Ajaran dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Abraham, Ishak, Musa, Daud, Salomo, Isa. Dicakupkan semua. Lalu sampai kepada Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan. Sedangkan ketika sampai kepada pengajaran para nabi Bani Israel, seluruh ajaran mereka itu hanya berpola kepada keturunan Yehuda dan keturunan Israel saja. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 147. Nomor 19, nomor 20. Firman Tuhan hanya diberikan kepada Bani Yakub. Firman-firmannya hanya berlaku kepada Bani Israel dan tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Sedangkan Kristen memiliki kitab dari Bani Israel. Sedangkan kitab itu hanya untuk Bani Israel. Tuhan tidak berikan kepada yang lain. Makanya di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ada nggak di situ Bani Indonesia, Bani Batak, Bani Toraja, Bani Manado? Ada? Tak ada. Apa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel, Bani Yehuda? Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. 30 detik terakhir. Artinya ketika Taurat itu diwahyukan oleh Allah, itu hanya berlaku bagi Bani Israel saja. Ketika Taurat itu pun harus dibatalkan, maka dibatalkan Taurat itu untuk yang punya. Siapa yang punya? Bani Israel. Berarti ketika doktrin Yesus mati untuk menebus atau mengagalkan atau menghapus Taurat, maka Taurat dibatalkan bukan untuk orang Kristen. Taurat dibatalkan untuk yang punya, yaitu Bani Israel. Berarti dengan kata lain, Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus kutuk dari kutuk Taurat. Berarti Yesus mati untuk Bani Israel tok, bukan untuk bangsa di luar Bani Israel. Dan itu bisa saya buktikan bahwa nubuat Imam Kayafas dalam Yohanes 45, Yohanes 11 dikatakan bahwa Yesus harus mati untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa yang lain. Demikian sementara, silakan. Maaf kalau kepanjangan. Oke, terima kasih Bang Suma atas penjabarannya, itu terlalu panjang untuk bagi selebor lah ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa saling memahami. Lagi ngapain Mas Lebor? Kamar mandi? Lagi masak nasi juga Bang. Oh iya iya. Malu Bang kantor kita Bang. Jadi yang selama ini saya termnya itu siapa yang nge-mute? itu saya matiin kan ada suara motor tadi Bang. Jadi yang saya tangkap selama pencerahan atau penjabaran dari Bang Zuma tadi, cuman yang sependapat dengan selebor hanya satu Bang. Bahwa Tuhan itu, kita beribadah kepada Tuhan itu ya tidak, walaupun kita tidak bisa melihatnya, bahwa kita yakin bahwa Dia melihat kita yang Maha Kuasa, Tuhan Allah itu juga saya pendapat, dan saya sependapat dengan Bang Zuma kalau seperti itu. Begitu juga dengan keyakinan selebor bahwa Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenal. Tidak ada. Ini oneness dia Bang Zuma. Kalau beribadah selebor nggak apa Bang, nggak sering baca-baca apa kitab-kitab seperti yang Bang Zuma katakan tadi. Kalau sholat ya sholat, ibadah ya ibadah gitu kan.
Jadi saya pendapat dengan Bang Zuma bahwa memang benar bahwa Tuhan Allah itu memang tidak bisa dikenali karena dia goib. Saya sependapat Bang, artinya setiap selebar melakukan ibadah, walaupun selebar tidak bisa mengenalnya atau tidak tahu caranya, seolah-olah bahwa Tuhan yang maha pengasih itu, maha penyayang itu, gitu kan maksudnya, dia melihat selebar. Itu aja Bang. Terima kasih Bang. Iya, Masya Allah. Iya, jadi bukan hanya kita yang beribadah ini saja. Manusia ateis pun dilihat oleh yang maha melihat. Makanya kita nanti dikumpulkan pada hari kiamat untuk kemudian diberi upah dari kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ada yang hidup menundukkan dirinya kepada ciptaan, ada yang hidup betul-betul berserah diri kepada yang menciptakannya. Di luar Islam, mereka semua juga menyembah, beribadah bahasa Islamnya. Tapi ada yang beribadah selain kepada pencipta. Ada juga yang beribadah kepada pencipta, tapi akal-akalan. Apa akal-akalan itu? Metode ibadahnya tidak diajarkan. Cara ibadahnya tidak pernah diperintahkan. Seperti seakan-akan belum ada rasul utusan Tuhan kepada mereka. Padahal sudah datang rasul. Kalau saudara Selebor mengatakan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, artinya tinggal mengikuti syariatnya, hukum-hukumnya. Seperti ini loh caranya berhubungan kepada Allah, pada pencipta kita. Bukan asal-asal kita. Seperti Nabi Abraham punya metode. Nabi Musa, Yesus, Isa punya metode dalam menyembah kepada Allah. Bukan dibuat-buat. Nah sekarang permasalahannya adalah kesadaran bertuhan ketika sudah ada pada diri kita. Kita tinggal mencari tuntunan. Seperti apa cara saya beribadah yang diridhoi, yang diinginkan kemudian oleh pencipta. Karena tidak mungkin kemudian Tuhan membiarkan ciptaannya ini selama-lamanya menjadi yatim. Gak mungkin. Pasti Tuhan menurunkan kemudian induk, ummi, menurunkan kemudian pemimpin yang mengajak kemudian kepada tata cara beribadah kepada Tuhan. Nah sehingga di umat Islam itu ada yang disebut sholat, puasa, zakat, infak dan seterusnya. Kenapa? Karena tuntunannya itu ada. Menyembah kepada Sang Khalik, pencipta laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan makhluk. Jangankan kita yang mengaku bertuhan atau yang menundukkan diri kepada satu aturan keyakinan, kepercayaan atau agama. Mereka orang ateis aja ateis nih. Ateis. Yang tidak percaya kemudian dengan adanya apa yang kita kembangkan dalam iman kita sebagai insan beragama. Ketika mereka dapat kendala, seketika mereka bertuhan. Contoh, ketika kemudian mereka naik kapal laut, berada di samudra yang luas. Ini orang ateis. Tiba-tiba saja ombak besar datang. Badai gelombang melanda. Hujan deras, angin topan, dinding kapal sudah mulai bocor. Kira-kira insan makhluknya sebagai makhluk ciptaan itu tidak datang. Kecuali dia gila. Pasti datang. Apa yang terjadi? Sujud dia. Detik-detik kedatangan maut menjadikan kalbunya itu menyebut Tuhannya. Apatah lagi kita yang sadar akan bertuhan, sadar akan adanya Tuhan. Maka pola yang kita cari, bagaimana cara menundukkan diri kita ini kepada pencipta dengan cara yang betul. Semua orang punya naluri kebertuhan, semua. Tapi ada yang bertuhan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para nabi. Abraham sujud, Musa bersujud, semuanya sujud. Nabi Muhammad bersujud dalam beribadah.
memiliki tata cara beribadah. Makanya Islam itu kalau kita lihat, capek banget ya orang ini. Belum apa-apa kita baru 2 lagu lewat lagi ke masjid. Belum habis lagu pertama, lagu kedua kita baru pindah not, lewat lagi ke masjid. Belum lagi kita mandi, lewat lagi ke masjid. Capek kali lihatnya ya. Itu kita yang hati kita kotor, yang hati kita bersih, yang hati kita ada noda jauh dari Tuhan. Tapi mereka merasa ringan melangkah, menghibahkan diri kepada penciptanya. Ringan sekali. Ringan sekali. Kenapa ringan? Karena pola ibadahnya itu terstruktur, tersusun, ada perintah. Mereka tenang. Tapi kalau orang yang beribadah tak ada tuntunan. Contoh, mohon maaf nih, seperti ibadah minggu, menyembah Yesus, nyanyi-nyanyi. Ini apa? Kaidah apa? Apa yang siapa yang mengaturnya? Tak ada. Dibuat-buat sendiri. Dibuat-buat sendiri. Sementara kalau yang tertuntun adalah mereka yang mengadakan prosesi ibadah berdasarkan dengan kitab suci mereka. Nah, saya kira begitu, Bung. Silakan kalau ada kegiatan yang lain, mungkin ada teman-teman, ada Ahid Yusuf di sini bisa menggantikan saya sebagai narasumber. Silakan. Iya, terima kasih Bang. Penjabaran kita saling memahami atau saling apalah. Makanya itu kata Bang Zuma tadi, dikatakan di situ. Bang Zuma berkata, maka setiap beribadah itu versi masing-masing atau keyakinan masing-masing. Iya. Ya, mungkin dengan cara orang Islam mungkin seperti itu. Mungkin dari selebor pribadi Kristen ya mungkin beda lagi caranya beribadah kan. Jadi intinya ketika selebor beribadah, intinya kembali ke penjabaran Bang Zuma yang saya sependapat tadi kan, seperti itu. Jadi seolah-olah baik itu beribadah dalam mengerjakan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah atau apa gitu kan. Intinya yang saya ambil dari penjabaran Bang Zuma ini bahwa yakin bahwa Tuhan Allah itu melihat kita walaupun kita tidak melihat Dia. Hanya itu Bang. Terima kasih Bang. Oke. Silakan. Karena Allah itu maha melihat, maka semua apa yang ada di antara langit dan bumi dan keduanya itu dilihat dan disaksikan oleh Allah. Tak ada yang lolos sedikit pun. Saya sering juga bergaul sama-sama orang Islam. Teman-teman saya banyak juga orang-orang Islam kan. Tapi banyak juga mereka itu yang jarang beribadah Bang. Iya, memang itu dia. Jarang juga. Banyak juga orang-orang Muslim saya anggap, bukan menjelekkan kaum Muslim Bang ya, yang berbuatnya yang mungkin di luar dalam ajaran mereka. Iya, oknum. Maka itu selebor ini, kok kalau mereka ini benar-benar bertuhan, kok kenapa tapi perbuatan mereka ini seperti ini, sedangkan di dalam ajaran selebor aja Tuhan Allah itu pengasih. Kok kenapa dalam Islam ini dia aja sudah jelas Rahman Rohim dalam Islam ini, dalam Muslim ini, tapi kenapa kok perbuatan mereka ini tidak mencerminkan apa yang mereka yakini itu Bang. Tapi sempat juga Bang, mau boleh dikatakan selebor pribadi lah Bang ya, ini tidak menyangkut umat Kristiani yang lain kan. Sempat juga Bang saya ketemu sama orang, sempat selebor mau pindah agama lah gitu kan. Tapi ketika itu nggak jadi, tahu-tahu seperti itu kan. Mereka hanya bisa memberi contoh, tapi tidak menjadi contoh yang baik. Itu yang sempat selebor mangkir lah seperti itu, dari kan akrab selebor ini dengan orang ini kan, kawan ini saya selidiki terus, ikuti, bergaul sama, keyakinan sama. Tapi pas nggak ada yang masuk di selebor itu, dari perbuatannya itu bahwa dia ini Muslim tapi kok perbuatannya kok seperti ini sih, nggak masuk lah aku bilang lah. Jadi nggak jadilah selebor itu ya, sampai sekarang itulah kata selebor pribadi Bang ya jalannya aja beribadah itu seperti yang selebor yakini untuk mencapai Tuhan atau apa kan. Tadi Bang Zuma sudah menyebutkan juga bahwa ketika seorang dibaptis itu ada 3.
Sudah kalau di kami bang, kalau orang sudah dibaptis itu artinya mereka sudah membersihkan hati. Nah, dilarang makan babi. Istilahnya boleh katakan tahapan mungkin untuk ke atas lah mungkin pemahamannya untuk dibaptis itu bang ya. Tapi sekarang Selebor belum tapi dibaptis itu bang. Karena menurut Selebor ajaran itu udah terlalu untuk mendalam, boleh dikatakan seperti untuk mengenal ke dalam hati itu tentang itu bang. Tapi Selebor belum bisa. Tapi yang Selebor sejalani sekarang ya seperti biasa lah. Kalau ada waktu ya ibadah, kayak teman-teman muslim kan, kalau ada waktu sholat mereka kan. Kalau enggak ya enggak, sibuk juga mereka dengan kerjaan. Tapi yang saya dapat dari Bang Zuma ini ya itu tadi tentang bahwa yang maha kuasa itu maha melihat, bahwa walaupun kita tidak pernah. Nah itu saya sependapat dengan Bang Zuma. Karena saya yakini seperti itu bangsahan ini. Masya Allah. Ya, jadi sedikit ya berinformasi buat teman-teman di bawah yang bertanya, Selebor ini adalah seorang Kristen dan dia sudah tidak menuhankan Yesus dan dia itu menuhankan Tuhan yang goib, tidak terlihat, karena itu sangat logika. Makanya dia tuh suka dengan hal seperti makrifat gitu, karena itu benar-benar mewakili dari ketuhanan itu sendiri yang Maha Esa gitu, tidak terkecilkan, tidak terhinakan seperti itu. Makanya dia tuh tertarik dengan Islam, tapi beliau melihat perilaku oknum dari Islam, oh ternyata ada yang tidak Islam nih perilakunya, makanya dia nih butuh pencerahan gitu. Silakan dilanjut Abang Dah. Iya. Jadi kita ini orang beragama tahu bahwa ada makhluk gaib, ada makhluk halus yang disebut iblis, yang bersumpah di hadapan penciptanya akan menyesatkan manusia. Babi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, wahai Tuhanku, kata iblis, pasti aku akan menyesatkan manusia semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, adalah kesalahan ketika kita menilai sebuah ajaran kebenarannya dari aspek oknum yang memeluk ajaran tersebut. Karena cara kerja iblis itu tidak akan menggoda orang yang sudah masuk dalam lingkarannya. Yang digoda itu adalah mereka yang belum masuk dalam lingkaran. Jadi kalau sudah masuk dalam lingkaran itu tinggal dipertahankan supaya dia jangan keluar. Dibuat terasa indah apa maksiat yang mereka lakukan. Nah, sedangkan orang yang menyatakan dirinya sebagai Islam adalah orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Dibuktikan ketika mereka kemudian mengaku itu bersyahadat, maka mereka menjadi sasaran empuk setan untuk dipalingkan. Mereka yang tidak punya ilmu, mereka yang tidak menyadari itu, kecenderungan mereka kepada kenikmatan duniawi akan lebih mudah kemudian tergoda. Makanya diajarkan di Islam itu berilmu, ikra. Supaya apa? Menjauhkan diri kita dari godaan syaitan. Makanya di Islam itu setiap kali sholat selalu minta petunjuk. Bukan belum ada petunjuk, bukan. Tetapi minta selalu supaya dijaga agar tetap istiqomah di dalam jalan lurus itu. Kenapa? Karena selangkah kita meninggalkan masjid, kita sudah menjadi bulan-bulanan iblis. Di masjid kita bisa khusyuk, bisa mengeluarkan air mata. Tapi begitu kita keluar dari masjid, langkah kita entah kemana-mana perginya. Itu dia. Makanya umat Islam selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kalau saudara melihat Islam, wah ini tidak benar Islam ini. Kenapa tuh? Coba lihat ada pemeluknya kayak gini. Waduh, itu nggak bisa. Kalau begitu tidak ada ajaran yang betul. Karena semua agama itu memiliki orang-orang yang cenderung kepada sifatnya duniawi.
Nah, kalau patokan kebenaran itu harus dilihat dari sisi agama, orang-orangnya semua harus benar semuanya, maka tidak ada dinamika kehidupan. Kenapa tidak ada dinamika kehidupan? Karena semua orang akan berpindah ke satu agama. Ketika semua orang berpindah ke satu agama, maka apa bedanya kita dengan malaikat? Ketika kita tak ada bedanya dengan malaikat, bagaimana kita bisa memimpin bumi ini? Ketika kita tidak bisa memimpin bumi ini, berarti Tuhan gagal. Ketika Tuhan gagal, berarti Tuhan itu tidak betul. Ketika Tuhan itu tidak betul, disembah, berarti penyembahnya pun tidak benar. Maka apa yang harus terjadi? Harus terjadi wa qulil haqqu min rabbikum. Itu yang harus terjadi. Kebenaran semuanya telah kuserahkan ke atas muka bumi. Silakan kalian pilih. Mau beriman, silakan beriman. Mau kafir, silakan kafir. Artinya apa? Islam datang membawa kebenaran. Yang mau menjalankan kebenaran itu silakan. Yang tidak mau menjalankan kebenaran itu silakan. Al-Quran mengatakan apa? Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Quran ini, Kul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran seperti yang Anda lihat, bermaksiat, Islam tapi tidak sholat, berarti dia berpaling dari Al-Quran. Kul huwa naba'un azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Al-Quran itu membawa berita kabar gembira yang dahsyat. Al-Quran itu datang sebagai ilmu yang luar biasa. Al-Quran itu datang sebagai nasihat, sebagai obat, sebagai jembatan, hudan, petunjuk. Ketika orang itu melakukan kemaksiatan, antum anhu mu'aridun, kalian berpaling dari Al-Quran. Apa solusinya? Bertobat, kembali kepada Quran. Jadi kalau saudara melihat ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang tidak sholat, ada yang minum khamar, berarti dia meninggalkan kaidah utama. Apa itu? Al-Quran. Kalau dia berpegang pada Quran, maka mustahil Anda akan menemukan mereka melakukan kemaksiatan. Jadi bukan agamanya, bukan oknum yang kita jadikan sebagai acuan, tapi kitab sucinya. Sebaik apapun manusia, tidak pernah melakukan kemaksiatan dalam pandangan kita, tapi kalau dia berpedoman kepada yang bukan firman Tuhan, percuma. Percuma. Karena yang harus menjadi acuan di sini adalah kalamullah, firman Allah. Jadi melihat Islam itu jangan lihat perilaku umatnya, tapi lihat isi kitabnya. Sekira begitu dari saya, teman-teman. Silakan dilanjutkan. Oh, jadi Bang, ya saya tidak seberapa juga bahwa orang Islam itu harus berbuat seperti ini. Enggak juga, itu pribadi selebor aja Bang ya. Di selebor juga banyak juga yang namanya, lagi kita manusia ini ada akal pikiran, ada juga hawa nafsu. Terkadang tergoda dengan keadaan, ekonomi atau apalah gitu. Mungkin ya selebor juga melakukan penyelewengan yang selebor yakin bahwa ini salah, tapi selebor kerjakan juga tanpa itu dengan sadar atau dengan tidak sadar gitu kan. Tapi yang saya tanggapi dari Bang Zuma ini menariknya, artinya orang muslim itu ada juga yang tidak masuk dalam lingkaran Bang. Karena kata Bang Zuma tadi, kalau orang itu sudah masuk dalam lingkaran, saya anggap semua muslim itu sudah masuk dalam lingkaran, yaitu Islam. Berarti ada juga, berarti dalam Islam itu yang dia muslim atau Islam belum masuk dalam lingkaran Bang. Emangnya lingkaran itu seperti apa gitu maksudnya Bang? Terima kasih Bang. Iya. Yang saya maksud di sini, orang Islam yang kemudian meninggalkan Al-Quran. Yang tadi yang saya bacakan ayatnya kemudian kepada saudara, antum anhu mu'ridun, kalian berpaling dari Al-Quran. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja. Orang Islam yang tidak pernah menyekutukan Allah, yang tidak kafir kemudian punya penggarisan totalitas dari pencipta langit dan bumi. Apa kata Al-Quran? Surah At-Taghabun ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat, pada hari terhimpunnya seluruh anak keturunan Adam. Itulah hari di mana dosa-dosa diungkapkan. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, ini konsep. Jadi ketika ada umat Islam beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, tetapi kemudian beliau, oknum-oknum ini belum mampu menghindarkan dirinya kepada kemaksiatan, mati mereka dalam keadaan beriman kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain, menabikan Rasul Muhammad SAW, mati mereka membawa dosa. Kata Allah, berimannya mereka, beramal solehnya mereka, menghantarkan Allah menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ini keunggulan umat Islam. Ini keunggulan umat Islam. Selama mereka kemudian tidak melakukan kufur, tidak musyrik, menyembah selain daripada Allah, mati dan padanya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka kemudian surga. Ini janji Allah. Ini Al-Quran. Kalau gubernur yang menjanji, kita masih ragu. Kalau presiden yang menjanjikan, masih ragu kita. Tapi pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, bagi kami tak ada keraguan. Nah, lalu muncul pemikiran, ya kalau begitu saya percaya aja Allah tak ada Tuhan selain engkau. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah engkau adalah Nabi terakhir, engkau adalah Rasulullah. Aku percaya aja kayak gitu. Habis itu saya maksiat. Gak bisa. Itu jatuhnya kepada kemunafikan. Karena itu tadi, Allah membaca setiap hati bisikan kalbu manusia. Yang dimaksud di sini adalah melakukan kemaksiatan karena kurang ilmu, karena tidak mengetahui, bukan karena ingin merasakan kenikmatan dunia, tetapi kemudian dia sengaja untuk melakukan itu. Itu munafik namanya. Yang dimaksud di sini adalah orang itu belum sanggup kemudian meninggalkan kemaksiatan itu, tetapi pada dirinya ada iman. Ya Rabb, aku beriman kepadamu. Aku sebenarnya takut melakukan kemaksiatan ini, tetapi aku belum sanggup untuk mencegahnya. Lisanku, tanganku, belum sanggup. Berikan aku kekuatan ya Rabb. Benar-benar pasrah. Tetapi ronrongan iblis jauh lebih hebat. Pada saat dia mengadahkan tangan menghibah kepada Allah, 2 hari, 3 hari kemaksiatan itu tidak dilakukan. Tapi pada hari keempat, iblis berhasil menggodanya. Setelah itu dia tersadar kembali, ya Rabb, maafkan aku ya Rabb, aku nggak mau sebenarnya. Aku nggak mau, aku tidak ridha. Aku tidak rela, aku tidak ikhlas. Aku takut akan engkau. Tapi mau kayak mana? Orang-orang kayak beginilah yang dimaksud. Bukan karena kesengajaan. Aku kan sudah mengatakan Allah Tuhanku, Nabi Muhammad. Ya udah, saya lakukan aja maksiat semua-muanya. Yang penting saya tidak menyembah selain daripada. Ini yang dimaksud munafik, zalim. Ini orang zalim. Tapi yang saya maksud di sini, mereka melakukan kemaksiatan karena terpaksa. Karena terpaksa. Belum mampu kemudian dia meneguhkan hatinya. Ketakutannya kepada Allah. Tak mampu kemudian melumpuhkan keinginan syahwatnya untuk melakukan kemaksiatan. Tapi diasah, sehingga memperuncing kemudian hubungannya dengan Allah. Menumpulkan kemaksiatan lagi untuk ia lakukan. Semakin tua menua orang ini, semakin dekat kepada Allah, semakin menyesal atas perbuatan kemaksiatannya,
maka inilah yang dimaksud dengan Al-Quranul Karim, bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, wa yudkhilhu jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang yang di luar Islam mati dalam berbuat baik sekalipun, dia di luar garis, dia di luar kelompok, dia di luar lingkaran, nggak masuk dia, karena dia menyembah kepada selain daripada Allah. Nah, saya kira begitu, Bung, jawaban saya. Silakan. Mungkin Akhi Yusuf mau menambahkan, waktu dan tempat disilahkan. Gak apa-apa, lanjut. Silakan, Gurunda. Tafadhol. Saya lagi flu, Ahina. Melar hidungnya. Iya, maaf Bang, karena Slebor ini sering apa lah gitu, pengen aja silaturahmi gitu, tukar pendapat. Iya, gitu. silakan. Enggak apa-apa, kami suka. Iya. Berarti dalam ajaran Islam juga harus ada keyakinan seperti itu, Bang, ya. Keyakinan, ya apalah ya, intinya gini aja kalau pendapat Slebor. Saya sependapat dengan Bang Suma yang tentang Tuhan tidak melihat, kita tidak bisa, ya itu aja, Bang. Saya sependapat dengan itu, Bang. Karena namanya lagi kita ini kadang terganggu dengan nafsu-nafsu. Benar kata Abang tadi, kadang kita, mereka melakukan itu atau kita melakukan itu bukan dasar tentang agama atau mungkin itu pribadi, Bang, ya, selalu terhasut dengan hawa nafsu sendiri. Ya wajar lah, namanya lagi kita manusia, kalau nggak ada nafsu ya bukan disebut manusia lah gitu kan. Jadi poin yang saya bertanggap dari selama ini, pernah juga teman Slebor pernah berpendapat yang Bang Zuma sebutkan tadi, kalau orang sudah menemukan kata dalam Islam itu diajarkan, mereka selalu membaca Al-Fatihah gitu kan. Kalau nggak salah, kalau syahadat bisa, Bang. Slebor bisa syahadat, bisa sebut syahadat. Masya Allah. Iya. Iya, karena kalau hanya bisa nyebut katanya semua orang bisa, walaupun Hindu, Kristen, apa-apa bisa katanya. Lantas kenapa aku bilang nggak boleh? Kalau disebutkan, kalau orang sudah bersyahadat sudah masuk Islam, katanya. Oh enggak, aku bilang aku bisa aja nyebut Islam, nyebut dua syahadat itu, aku bilang. Aku belum mau lah ketemu masuk Islam. Jadi artinya kalau mendapat Slebor, sesuatu yang bisa disebut, tapi kata syahadat ini hanya bisa menyebut, tapi belum tentu menyaksikan, Bang, ya. Dulu kata teman Slebor kan, iyalah, aku bilang, nantilah, apa-apalah nanti kita sering-sering lagi, aku bilang kan. Tapi yang Slebor tekankan di sini bagi Slebor pribadi, ini tentang hati, Bang. Di Slebor juga diajarkan ketika seorang itu udah dibaptis, dia masuk ke dalam diri, di dalam hati. Karena hati itu pemahamannya katanya tidak seperti rumah, bahkan dia luas katanya. Bahkan Tuhan Allah pun katanya ada di sana. Itu tentang ajaran kalau orang-orang yang sedang benar-benar dibaptis. Itu aja, Bang. Ya, baik. Tentang Silakan Bang Zuma kan semuanya. Ya namanya lagi kita mempunyai keyakinan masing-masing, Bang, ya. Siap. Umat tang Islam, Slebor tang Kristen gitu. Tapi yang jadi ini terakhir mungkin pertanyaan Slebor, Bang, ya. Karena Slebor ini sering juga, tapi ya mungkin mudah-mudahan kalau dapat apa maknanya ya mudah-mudahan lah. Slebor, Bang Suma asli mana, Bang? Saya orang Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Oh, daerah Bugis, Bang, ya. Iya. Siap. Bugis, siap. Salam kenal, Bang, ya, dari Slebor, Bang. Kita Siap. Baik. Ya, tanya pertanyakan, Bang, sekarang karena di keliling Slebor ini kan orang-orangnya ya maaf cakap kan istilahnya itu orang-orang Muslim Islam semua, Bang. Oh, iya. Sering juga melihat orang tuh kalau ada azan pergi ke masjid, mereka kan kok apa gitu ya, kayak enak melihat orang itu kan seperti kayak pakai peci apa-apa rapi gitu kan, Bang. Iya. Juga cerita curhat kan tentang Tuhan, tentang beragama. Iya, ada juga kawan saya tuh bilang, Bor, katanya agama itu, semua agama itu diciptakan itu dengan tujuan yang sama, untuk mengingat atau kembali kepada Tuhannya masing-masing katanya.
mustahil katanya agama diciptakan diturunkan oleh Tuhan itu tidak ada manfaat gunanya katanya kan. Iya bang, gue bilang cuman hanya di kami Islam katanya hanya lebih mendalami lagi katanya karena itu penyempurna. Nah saya sepakat dengan Bang Zuma tentang apa, karena Islam datang yang terakhir kan. Saya sebenarnya pada Bang Zuma. Nah saya ingin tanya Bang, karena sudah sering kali saya dapat ini kok kepikiran gitu kan. Pikirnya yang dimaksud yang kata Bang Zuma tadi, yang dalam Abang Zuma baca atau terangkan tadi, Ihdinas Shiratal Mustaqim itu apa Bang? Itu aja Bang, Iya. terima kasih. Baik. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah diterangkan kemudian adanya permohonan kepada Allah agar dihindarkan dari sifat-sifat orang Yahudi dan Nasara. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dia jalan lurus itu. Cakupannya apa? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Siapa mereka yang diberi nikmat oleh Allah ini? Nikmat keselamatan, nikmat sehat akal, nikmat kemudian dalam beriman. Ini tidak gelisah, tidak was-was, tidak gusar, tidak ragu, tidak ambigu, tapi yakin bahwa apa yang disembah adalah betul, apa yang diyakini adalah sahih, dan apa yang dilakukan benar-benar tertuntun berdasarkan keinginan pencipta langit dan bumi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu mereka yang hidup selayaknya nabi, selayaknya para wali, yang hidup kemudian dalam kenikmatan beribadah. Itulah jalan yang diminta, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka senantiasa tegar tengkuk kepada perintah-perintah Allah, disayang, dipilih, diangkat bangsa Israel itu oleh Allah. Tapi mereka sombong, tegar tengkuk, selalu melemparkan firman Allah dari punggung mereka. Mereka bertolak dari apa yang Allah perintahkan melalui nabi-nabi yang dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah secara beruntun kepada mereka. Maka mereka dimurkai oleh Allah. Allah murka kepada orang pilihannya. Allah murka kepada orang yang disayanginya. Murka semurka-murkanya. Karena mereka kufur, ingkar kepada firman Tuhan yang datang kepadanya. Sampai-sampai kalau Anda lihat di dalam Ulangan 34, apa kata Nabi Musa? Aku tahu sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Elohim. Apatah lagi nanti setelah aku mati. Terbukti Nabi Musa mati, Daud datang, Salomo datang, Yesus datang. Apakah mereka berubah? Tidak, mereka tetap saja tegar tengkuk. Yesus pun ditolak, bahkan mereka berupaya untuk membunuhnya. Jadi kami meminta jalan yang lurus supaya jangan ditunjukkan, jangan diberi keadaan seperti itu. Jangan diadakan keadaan kami itu sama seperti orang Yahudi yang dimurkai. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, siapa yang sesat ini? Yang sesat ini adalah Nasara, Nasrani. Kenapa Nasrani itu sesat? Karena dia tahu firman Tuhan. Dia tahu Tuhan itu siapa. Dia ngerti Tuhan itu kayak mana. Tapi mereka membuat-buat Tuhan yang satu itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bukan makhluk. Mereka paham, mereka tahu, mereka ngerti, tapi mereka senantiasa menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan di sampingnya. Inilah yang disebut sesat.
Dan kami umat Islam berdoa supaya jangan dimurkai seperti Yahudi dan jangan sesat seperti Nasrani. Kami ingin yang diberi nikmat saja. Siapa itu? Yang hidup dalam kekekalan dinul Islam. Orang-orang dimurkai Yahudi, orang yang sesat, Nasrani, Kristen. Tahu mereka, Tuhan itu tidak mungkin mati. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan itu cuma satu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahada. Tapi karena kesesatan mereka, pandai-pandaian menganalogikan Tuhan sama seperti manusia. Manusia ada 3 pribadi coy. Ada jasad, ada roh, ada jiwa. Apa hubungannya dengan Tuhan? Mereka sesat. Mereka ngerti di dalam kitab mereka orang-orang yang diusir, kemudian ada orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi apakah mereka bergeming? Apakah mereka kemudian sadar? Tidak, mereka tetap sesat. Bagaimana orang sesat itu? Anda masuk ke hutan, tersesat di hutan, sudah dapat petunjuk arah panah ke kota Makassar, arah kiri ke Gunung Merapi, lurus jurang. Apa yang dipilih oleh orang sesat ini? Ketika datang petunjuk kepadanya, dia memilih arah panah yang menuju kepada jurang. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan kepada kami jalan orang yang dimurkai, dan jangan kau tunjukkan kepada kami jalan orang yang sesat. Jangan kau arahkan kami ke sana, tapi berikanlah kenikmatan kepada kami berupa keselamatan di dalam dinul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bang Zumanya kena report. Iya, itu lagi. Dilanjut Ustadz Yusuf dilanjut. Iya. Teman-teman di tap dan di share terus ya, sekencang-kencangnya ya, karena Bang Zuma kemana? Bang Zuma kena report. Dia report karena ketika ada orang yang mau mendapat hidayah, maka para kafir itu kepanasan, berusaha menggagalkan itu. Masya Allah ya, saya gerem tuh lihat para kafir tuh. Ya, Ustadz Yusuf, assalamualaikum warahmatullahi insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gurunda pasti naik lagi beliau. Pakai akun yang lain, tenang aja. Ya, oke. mungkin ganti akun dulu dia. Iya baik. Iya. Terus di tap sekencang-kencangnya, kejar 1M. Ya teman-teman di share ya. Jadi ya begitu, ketika dia mau mendapatkan hidayah, mereka ya seperti itulah, menggagalkan. Ini izin juga selebor bang ya, kata abang tadi seperti kafir-kafir itu, apa abang menganggap kafir itu orang yang bukan Islam? Dalam Islam kafarah, menutup diri. Dalam Kristen memang itu adalah hal yang buruk. Tapi dalam Islam, bahkan Islam itu sendiri dikatakan kafir ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi orang yang menutup diri itu disebut kafir, kafarah dalam Islam. Benar ya Ustadz Yusuf ya? Ya, maksud selebor itu selain dari Islam, apakah abang Kristen atau apa, abang menyebut orang kafir? Benar, karena itu adalah yang paling lembut, sebutan yang sayang dari umat Muslim kepada yang non Muslim, daripada menyebut mereka non Muslim. Oh, berarti abang menganggap yang bukan Islam itu orang kafir gitu? Iya, benar. Berarti Tuhan itu apa bang? Kenapa dia menciptakan agama lain? Berarti Tuhan itu seperti apa? Kok bisa menciptakan yang bukan Islam? Allah hanya menciptakan Islam. Loh, kenapa yang dijelaskan bahwa ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik seperti pemahaman selebor? Berarti Tuhan, abang sudah mengkafirkan Tuhan, begitu maksudnya? Karena agama kan diciptakan oleh Tuhan bang. Apakah seperti itu pendapat bang Christian? Semuanya sudah dijawab di dalam Al-Quran bang. Seandainya kami menginginkan, kalian akan kami buat satu umat saja. Tapi kemudian Allah sendiri yang membuat itu untuk melihat siapa yang bertakwa. Apa kemudian yang dia turunkan? Ya sebagai buku pedoman. Mengikuti yang terakhir. Yang pertama mengikuti yang terakhir.
Berarti yang saya bertanyakan tadi, Bang Zulkifli. Kalau Anda kemudian mengatakan kenapa disebut orang kafir, semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnari jahannam. Itu yang kemudian yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Orang-orang kafir, ahli kitab, semuanya kekal di neraka jahannam. Apa orang kafir itu? Orang yang menyembunyikan kemudian daripada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang dibawakan oleh para nabi. Ya saya sih sudah, ya maaf tapi Bang saya sih nggak sependapat lah sama Bang Christian itu. Katanya Silakan Anda tidak sependapat. Tapi inilah kemudian yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Iya, tapi Dijelaskan di dalam Al-Quran. iya, maksud selebor itu seperti ini Bang. Kok bisa kita mengapirkan selain dari yang bukan agama Islam itu, kok bisa, sedangkan agama itu ciptaan Tuhan. Berarti kita ini mengapirkan Tuhan gitu. Kafir artinya orang yang menyembunyikan. Kafir bukan istilah atau sesuatu yang baru. Oke. Ya, terima kasih Bang. Kafir itu sudah ada sejak dahulu. Kafaro, orang yang menyembunyikan. Iya. Nanti kalau selebor bisa bilang, bisa juga sih orang-orang Islam ini banyak juga yang kafir Bang. Karena mereka banyak juga yang kata Abang tadi bisa menyembunyikan kebenaran. Kebenaran itu bagi mereka sendiri tidak bisa diajarkan. Kata Abang tadi, kafir itu ibarat mereka tidak mengungkapkan kebenaran. Kafir adalah orang yang menyembunyikan kebenaran dari menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Itu kafir. Yang menyembunyikan yang sebagaimana yang diturunkan dan dibawa oleh para nabi-nabinya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ketika mereka tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, maka itulah kafir. Apakah kemudian saya selebor pribadi Bang yang tidak terlalu mendalam lah sih tentang silakan apa Bang ya, Zuma lanjut. Lanjut Guru. baik di dalam ajaran selebor juga nggak sering juga baca-baca kitab atau apa. Cuma saya sependapat dengan Bang Zuma tadi bahwa setiap agama itu mempunyai keyakinan masing-masing. Satu, yang kedua diajarkan untuk berbuat baik, atau agama itu adalah sebuah alat atau jalan untuk kembali yang maha kuasa pada yang maha kuasa, pada Tuhan Allah. Baik itu dalam Islam mungkin Allah kan, baik dalam apa mungkin Buddha. Saya jawab sedikit ya. Iya, nggak apa-apa Bang Gokil. Tambahan Namanya sedikit lagi, Bang ya. kita kan sharing Bang. Iya, kita sharing aja gitu ya. Karena Tentang yang masalah agama mengapa itu banyak ya, kata Anda tadi. iya Kan Bang, seperti itu ya. Gini Bang ya, sebenarnya apa yang dikatakan host tadi itu benar. Allah hanya menciptakan Islam gitu. Nah, kalau kita melihat di Indonesia sini aja ya, kagak usah ke luar negeri, kita lihat ada berapa agama yang diakui di Indonesia. Ada 5 ya. Nah, atau kita tambah dengan Yahudi lah ya, 1. Pertama, Buddha. Buddha adalah nama seorang tokoh kalau kita tinjau dari nama agamanya. Ya, artinya ini nama seorang tokoh bikinan manusia. Terus Hindu, orang yang berasal dari India. Ini juga bikinan manusia. Ya, banyak agama bikinan manusia. Habis itu Kristen. Kristen adalah perkumpulan dari Antioquia. Entah yayasan atau organisasi atau apapun, saya nggak tahu ya jenisnya. Tiba-tiba di Indonesia jadi agama. Terus Islam bukan nama suku seperti Yahudi, bukan nama asal muasal seperti India, bukan. Tetapi Islam itu datang dari Allah yang artinya berserah diri, tunduk, patuh, dan pasrah. Nah,
Maka dari itu dia tidak memakai nama suku dan dia tidak mengurusi suku itu keseluruhan dengan membeda-bedakannya satu persatu, enggak. Selama dia bersyahadat, maka dia adalah saudara kita. Jadi Islam itu tidak rasis. Apapun suku engkau, kan kayak gitu. Dari Afrika, dari Banjar, dari Papua, dari manapun, dari Makassar, dari Bugis, selama dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah saudara kita, tidak pandang suku. Maka dari itu ditinjau dari namanya saja ya Bang ya, hanya satu agama yang dari Tuhan. Ada dalilnya, kan keluar dan distempel langsung oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kami. Di mana? Ada 3 ayat tuh. Ya, Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, terus Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya, dia akan merugi di akhirat nanti. Dan Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Allahu Akbar. Ya. Jadi seperti itu. Iya, jadi ini saya potong dulu Bang. Itu kata Bang Christian tadi kan katanya selain dari apa, ya nggak tahu juga sih kalau itu ada apa dalam Islam, dalam kitabnya orang Islam kan. Ya kata Bang Yusuf tadi selain dari agama Islam itu kafir. Oke, satu. Yang kedua yang saya tanya tadi, yang Tuhan ciptakan agama itu hanya ada Islam. Lantas bagaimana sedangkan Islam ini yang terakhir? Baik Bang, sedikit ya Gurunda izin. Islam itu sudah ada eksistensinya sejak awal. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Nabi Adam, dia menciptakan para malaikat yang tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuh belum diciptakan Nabi Adam, tapi malaikat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sebutannya tunduk patuh kepada Allah? Artinya eksistensi dari muslim itu sudah ada sejak awal. Habis itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam ya disuruh untuk apa? Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kan kayak gitu. Lalu atas kesombongan iblis, iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Maka iblis menjadi kafir. Di situ kan diawalinya ceritanya, kan kayak gitu ya. Apakah ada Islam sejak zaman Nabi Adam? Larangan dari Tuhan itu sudah ada. Contoh, memakan buah ilmu pengetahuan. Itu larangan. Satu larangan saja dilanggar Nabi Adam. Ya, nah maka dari itu Islam setelah Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi, dia bertaubat. Diterima taubatnya itu Nabi Adam. Ya, dia berserah diri kepada Allah. Lanjut ke Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Masanya Nabi Ibrahim melawan Namrud. Namrud ya? Ya betul ya. Namrud. 400 tahun. Nabi Ibrahim menang. Sampai menurunkan. Ya. Dari anak-anak beliau Ismail dan Ishak. Lalu ada beberapa agama dan Nabi diutus dari Bani Israel. Kan kayak gitu. Dengan segala perintah dan larangan yang makin berkembang. Contoh ya Bang ya. Contoh. Kalaunya di zaman Nabi Adam, kita disuruh haji, ada perintah berhaji. Gimana itu gitu loh. Pesawat nggak ada. Onta apakah ada? Nggak tahu juga saya di zaman Nabi Adam. Habis itu mobil apakah ada? Kapal apakah ada?
Makanya di zaman Nabi Adam sudah ada perintah, sudah ada yang bertobat, sudah ada yang berserah diri. Eksistensi Islam itu ada zaman Nabi Adam. Gitu. Oke, Bang Yusuf. Berarti kalau Abang menyebutkan eksistensi berarti selain dari bukan Islam berarti itu eksistensinya Islam juga gitu maksudnya. Eksistensi di awal paham eksistensi, Bang? Nggak paham Bang aku. Maaf, Bang. Maksudnya Islam itu bahannya sudah ada dari awal, diciptakan oleh Allah sebelum agama di muka bumi ini ada gitu. Apa cirinya agama yang diciptakan oleh Allah ini? Cirinya adalah berserah diri, tunduk patuh gitu. Patuh segala perintahnya, patuh segala larangannya. Itu eksistensi dari Islam sudah ada. Pelaku Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Berlalu ke zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkurban. Banyak lagi tuh perintah yang lain-lain kepada Nabi Ibrahim. Milah Ibrahim. Kan gitu ajarannya. Sampai keseluruhan agama ini yang dibawa Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa, lalu diutus Nabi Muhammad. Dan di dalam Al-Quran lah semua agama dari perjalanannya dari Nabi Adam sampai hari ini yang kita kecapi adalah Islam. Makanya dari keseluruhan agama syariat yang disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari para nabi terdahulu, ya, sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna Islam itu hari ini sejak zaman Nabi Adam, saat Al-Maidah turun di ayat ketiga tersebut. Begitu Bang. Jadi semua rangkuman dari para nabi itu ada di Islam. Jadi seperti itu. Ya, mohon izin ya Gurunda. Silakan. Ya, sebelum dilanjut saya izin sapa kamu baru ya. Mr. Michael, Bang Michael dibuka mic-nya, Islam atau Kristen? Michael ini adalah Kristen. Kristen ya? Iya. Oke, silakan dilanjut. Gurunda, ya Masya Allah ya. Jadi Michael ini adalah orang yang santun ya. Saya sebutnya saudara Kristen saja karena dia orang yang memang diskusi mau belajar seperti itu. Tidak ada hujatan, tidak ada ngeyel, itu dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum ucapkan salam tadi. Assalamualaikum semuanya. Ya, saya juga Salam Bang, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya Gurunda. Meler, hidungnya meler. Tadi itu asik tadi tuh yang tentang Syiratul Mustaqim itu tadi udah terpotong tadi itu penjelasannya. Sama nanti boleh ditanggapi dari Selebor yang dia nggak setuju kenapa ada agama lain gitu. Kenapa harus Islam di sisi Allah. Itu Gurunda. Oke. Jadi saya simpulkan yang awal tadi, yang dimurkai dan yang sesat. Sesat itu artinya yang dimurkai udah. Ya, yang sesat itu artinya apa? Tidak mendapatkan petunjuk, dikasih petunjuk ditolak. Kalau orang Yahudi dapat petunjuk kemudian ada petunjuk itu, tetapi petunjuknya kemudian mereka lemparkan, mereka nggak setujui meskipun mereka butuh. Tapi kalau yang satu ini, yang sesat satu ini, memang mereka tidak ada yang memberikan arahan. Petunjuknya udah stop, hanya diutus kepada Bani Israel. Selesai. Mereka kemudian bikin jalan sendiri. Itu yang dimaksud sesat. Nah, kami umat Islam berlindung dari sana. Jangan sampai ada keturunan kami kemudian berpaling dari Islam menuju kepada dua kelompok tadi. Makanya kami minta untuk selalu berada kepada jalan yang diberi orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Nah, terkait dengan yang disampaikan, ini saya berbaca taping siapa Bunda Yanti Selebo dikasih petunjuk ngeyel. Iya. Oke. Ya namanya lagi kalau terkait Selebo dengan bukan mengaitkan tentang agama atau petunjuk tentang apa namanya lagi, siapa tahu dalam Selebo curhat di sini ya siapa tahu bisa ketarik seperti itu kan.
Bukannya masalah ya namanya lagi diskusi ini harus tanya jawab, harus meyakinkan seseorang yang pengen tahu gitu kan Bang Zuma. Siap. Nah, boleh dikatakan ya nggak masalah kalau selebor di bidang gair atau apa. Saya apa ya? Ini izin untuk semuanya, ini pribadi lah, pribadi selebor ya. Ini saya pernah dengar Bang, orang-orang Muslim itu selalu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu apa istilahnya itu Isra ya, dia bertemu kepada Tuhan. Nah, yang saya pertanyakan, benarkah Nabi Muhammad itu bertemu kepada Tuhan itu apa buktinya? Sekian, terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Jadi kita berpindah kemudian membahas tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang dilakukan, yang dialami oleh kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hal ini terjadi dikarenakan karena Allah yang menginginkan, bukan Nabi Muhammad yang menginginkan, tetapi Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut di dalam surah Al-Isra ayat pertama, kemudian Allah menceritakan bahwasanya beliau yang memperjalankan Nabiullah, bukan Nabiullah yang menghendaki, bukan dibuat-buat, tetapi Allah sendiri yang kemudian menginginkan, dan tak ada yang bisa menghalangi itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Jadi Allah yang memperjalankan. Sekarang yang harus kita pertanyakan pada diri kita ini, ketika Allah mampu kemudian menciptakan planet-planet dengan kecepatan yang begitu dahsyat, cahaya yang begitu cepat, kilat yang begitu cepat, petir yang begitu cepat, artinya Allah mampu kemudian memperjalankan Nabi Muhammad dari bumi menuju kepada Siratul Muntaha. Tak ada yang sulit bagi Allah. Jadi itu bukan satu kemustahilan. Karena yang menginginkan kemudian itu terjadi adalah Allah. Apa yang tidak bisa Allah lakukan? Jadi kalau Anda bertanya apakah itu betul-betul, apa pembuktiannya? Pembuktiannya baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian bisa memberikan arahan-arahan terkait dengan perintah sholat. Sholat ini diterima langsung oleh Rasulullah. Tidak dijelaskan uraian sholatnya itu seperti apa di dalam Al-Quran. Tak ada. Tapi sholat itu diterima langsung oleh Rasulullah. Lalu kemudian sholat ini dijabarkan, teori praktekkan kemudian kepada umatnya. Nah, jadi ketika Anda bertanya kepada saya, apakah kemudian itu betul? Betul. Coba Anda lihat sekarang, Makassar, Jakarta, perjalanan cuma 2 jam kurang lebih. Apa itu? Pesawat. Kalau manusia bisa memperjalankan manusia dengan cepat, apatah lagi pencipta. Dulu siapa yang bisa membayangkan orang bisa ke Jakarta dalam waktu 2 jam dari Makassar? Tak ada. Tapi ternyata mampu manusia itu. Nah, kalau manusia mampu, apatah lagi Allah. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Seperti itu, Bang. Silakan. Poin dari Bang Zuma tadi yang saya bertanyakan tadi, bukti dari dalam ajaran Islam Nabi Muhammad itu bahwa dia sampai itu artinya perintah sholat gitu maksudnya. Ya, salah satunya itu, Bang. Oke. Berarti ada buktinya gitu Bang ya, maksudnya ya kalau masuk selebor sih, kalau diartikan kalau orang yang memberitakan kita itu tidak kita kenal, Bang Zuma kira-kira mau nggak? Bagaimana? Ada orang yang memberitakan, seandainya ini memberitakan Bang Zuma, tapi enggak Bang Zuma kenal, Bang Zuma mau nggak kira-kira? Ada orang yang memerintahkan Bang Zuma suruh kerja itu, tapi Bang Zuma ini enggak kenal sama orangnya, Bang Zuma mau nggak?
Jadi inilah fungsinya akal kita dikasih. Inilah fungsinya akal kita dikasih. Terkait kemudian dalam penjelasan terkait dengan ilmu pengetahuan, ada yang disebut pendekatan rasional spekulatif edulistik. Kalau Anda pernah belajar ini, Anda pasti tahu. Dan ada juga yang disebut pendekatan empirik. Nah, yang pertama adalah pendekatan filosofis, pendekatan yang digunakan terhadap yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Teks-teks yang terkait dengan masalah yang bersifat metafisik. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj yang saya jabarkan tadi secara umum. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang tidak membutuhkan jawaban empirik karena keterbatasan rasio kita sebagai makhluk. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, adanya pendekatan keilmuan. Pendekatan terhadap teks-teks yang terkait dengan sunnatullah. Data-data kauniyah. Teks-teks yang hukum, yang bersifat perintah, dan teks-teks yang bersifat larangan, dan sejarah masa lampau umat manusia. Jadi ketika Anda berbicara mengenai hal benarkah tidaknya, logika kita mengantarkan kita bagaimana mungkin kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, kecepatan yang merupakan batas kecepatan tertinggi, itu bisa terjadi pada seseorang. Tetapi yang terjadi adalah pencipta langit dan bumi ini mampu mempertontonkan segala macam hal yang jauh lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj. Tapi itu menjadi sesuatu yang lumrah bagi kita. Seperti hujan misalnya. Coba kita pikirkan, hujan ini kok bisa? Kenapa nggak jatuh seperti sungai aja? Sebesar kenapa dia harus menjadi butiran-butiran? Yang mengatur itu siapa? Ternyata yang kayak begini saja kita sudah anggap biasa, karena setiap saat bisa kita lihat. Artinya hal yang langka terjadi kepada baginda Rasul Muhammad SAW bagi orang yang kufur hatinya akan menjadi sesuatu yang akan tertolak. Padahal kejadian siang malam dia melihat bagaimana butiran air jatuh dari langit. Tidak seperti sungai yang langsung tercurahkan kemudian turun dari langit. Siapa yang mengatur butiran-butiran tersebut? Dialah yang memperjalankan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, artinya ketika Anda mengatakan bahwasanya kenapa Anda percaya? Sederhana, Bung. Orang Arab itu orang keras, punya karakter yang keras, susah untuk ditundukkan kemudian. Baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri. Ketika beliau mampu membuktikan hal-hal yang kemudian didapatkan pada saat Dia Isra Mi'raj, dia jelaskan, orang semua terperangah. Kok bisa? Dia tahu apa yang terjadi, dia tahu apa keadaan di sana. Dia tahu yang ada di Yerusalem, di Palestina itu seperti ini keadaannya. Kok dia bisa tahu? Siapa yang mengajarkan itu semua? Rasul Muhammad SAW mengalami itu hanya dalam sekejap, lalu menjelaskannya seperti ini, seperti apa yang terjadi. Orang melihat beliau, orang ini amanah, orang ini tidak pernah dusta, orang ini tidak pernah bohong, kelakuannya selalu benar, apa yang disampaikannya itu terbukti, apa yang diucapkannya itu tidak pernah meleset. Sehingga apa yang terjadi? Orang percaya kepadanya. Sejazirah Arab sampai hari ini tidak pernah berpaling dari Nabi Muhammad. Keluarganya, sahabatnya, masyarakatnya, pemerintahan yang ada, semuanya tunduk kepada ucapannya. Orang ini dipercaya. Tidak ada kemudian pembelokan daripada sahabat-sahabatnya. Nah, kalau orang yang sesamanya saja percaya, lalu berpindah kepada generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, secara mata rantai pengabaran, mereka semua percaya. Maka kami pun percaya. Hari ini tempat kelahiran beliau
masih ada kemudian keturunan orang-orang yang percaya, melihat, merasakan, dan hidup berdampingan dengan beliau. Bandingkan dengan keyakinan Anda hari ini. Sebagai seorang Kristen, bandingkan. Siapa yang pernah Yesus Kristenkan? Satu manusia aja, kalau ada. Tak ada. Siapa yang kemudian menjadi tokoh besar di tempat kelahiran Yesus hari ini menjadi Kristen? Tak ada. Mana tempat-tempat Yesus, tempat-tempat bersejarah secara geografis oleh Yesus pada masa itu? Ada hari ini? Tak ada. Mana salibnya? Mana palungan tempat dia lahir? Mana semua itu? Tak ada. Hanya cerita-cerita kosong. Orang Kristen dengan euforianya, Yesus, Yesus, Yesus. Coba ke tempat kelahirannya. Ada Yesus nggak di sana? Tak ada. Ada nggak di sana buku Lukas, buku Markus, buku Matius, surat Paulus di tempat kelahiran Yesus? Tak ada. Hanya sekelumit orang-orang yang sebagai wartawan aja yang tinggal di sana. Sebagai wisatawan aja yang ada di sana yang tinggal untuk sementara. Tapi di tempat kelahirannya orang tak percaya. Di tempat kelahirannya orang tidak mengikutinya. Orang yang hidup hari ini di tempat kelahirannya bertentangan dengan ajaran yang konon dari dirinya. Lalu pertanyaan saya kembali kepada saudara. Kalau ada informasi, ada berita yang mengatasnamakan Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengatakannya, apa yang mendasari Anda percaya? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes, kepada Matius, kepada Paulus. Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Yesus tidak pernah menyebut perjanjian baru. Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus dan seterusnya. Lalu apa yang membuat Anda percaya? Kalau kami, Nabi Muhammad belah bulan, Isra Mi'raj, keluar air dari tangannya, dari jari-jarinya, membuat batu-batu berzikir, bertasbih, dan seterusnya dan seterusnya. Disaksikan oleh orang yang banyak, dan hari ini masih mereka saksikan. Hari ini masih mengatakan, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami orang Arab, keturunan Nabi Ismail, bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sekarang Anda coba ke Yerusalem. Apakah mereka bersaksi Yesus itu adalah Tuhan? Jangan Tuhan deh. Apakah mereka bersaksi Yesus itu Mesias? Lihat buku-buku mereka, pelajari. Anda akan bertemu dengan kitab Tanakh mereka. Adakah Yesus di dalamnya? Belum lagi ketika Anda melihat buku tafsir mereka, buku fikih mereka bernama Talmud. Siapa Yesus di dalam sana? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kami umat Islam percaya, karena secara kemudian sejarah, hari ini 1400 tahun, ajaran Nabi Muhammad seibarat tonggak kokoh, baja yang kokoh, yang berdiri dari bumi sampai ke langit ketujuh, tidak bisa digoyahkan oleh kekuatan, oleh hukum, atau apapun itu. Sedangkan Yesus, mana ajarannya? Mana Injilnya? Mana kumpulan perkataan-perkataannya? Mana mukjizatnya? Perlihatkan hari ini. Nonsen. Semua hanya omong kosong dan hanya angan-angan belaka. Tapi kalau Islam, silakan Anda lihat. Miliaran manusia telah mendatangi tempat kelahirannya. Berbondong-bondong setiap saat orang bergemuruh memijakkan kakinya ke tempat kelahirannya. Semua mata dunia berfokus kepada tempat kelahirannya. Raja, pimpinan, presiden, apapun jabatan seseorang dalam negaranya akan tunduk kepada tempat ibadahnya, kepada tempat kelahiran Nabi Muhammad. Sejago-jagonya orang Indonesia, presiden kah dia, kepala kepolisian kah dia, kepala TNI kah dia, ketika dia sampai ke tempat kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW, mereka melepaskan semua atribut pangkat. Mereka hanya menggunakan kain, lalu kemudian tunduk sujud di hadapan Tuhannya dan Muhammad. Kebenaran apa lagi yang hendak Anda dustakan? Tapi kalau hari ini orang Kristen ke Yerusalem, ngapain ke sana? Mau ngapain? Paling diludahin. Mau ngapain ke sana? Ya, Mau cari Yesus? Kalau nggak selebar ada itu. mungkin kalau ke sana ya Silakan. mudah-mudahan mendapat berkah lah mungkin ya. Insya Allah.
Ya Saya tapi kira seperti begitu. yang Selebor katakan tadi Bang ya, karena Selebor tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebab gimana? Karena dari tema awal sering Selebor katakan tadi bahwa Selebor tidak mengenal. Karena orang yang memerintahkan itu juga tidak kenal. Makanya saya tanya sama Bang Zuma tadi ini tentang mau atau enggaknya Bang Zuma. Ketika ada seseorang memerintahkan Bang Zuma pergi ke sana tapi tanpa atau kerjakan itu. Tapi tanpa Bang Zuma kenali orang itu mau atau enggak. Itu aja pertanyaan Selebor Bang. Ya, Mau kalau yang mengajarkan itu adalah orang yang dipercaya, Al-Amin dia Ini orang yang yang tanpa dikenal Bang. Tanpa Bang Zuma kenal. Kami mengenal Nabi Muhammad, cuman wajahnya Tidak. aja yang kami tidak kenal, karena kami tidak melihatnya. Tapi ajarannya Al-Quran. Wajah Rasulullah itu Al-Quran. Wajahnya adalah Al-Quran. Ucapannya adalah As-Sunnah. Perbuatannya adalah As-Sunnah. Nah sekarang begini saudara, kalau Anda tidak menyembah Yesus, justru itu menggugurkan agama Anda. Kok bisa? Dengan kata lain, Anda telah menyalahkan agama pertama kali yang memperkenalkan Yesus. Siapa yang memperkenalkan Yesus kepada saudara? Kristen, bukan Yudaism. Tetapi ketika Kristen memperkenalkan Yesus kepada Anda mengambil kesimpulan yang berbeda dari Kristen. Dengan kata lain, Anda telah mengatakan Kristen itu agama yang salah. Dengan Anda mengatakan agama Kristen itu salah, itu sama halnya Anda menenggelamkan diri Anda di sebuah kapal yang Anda sendiri yang membocorkan sehingga tenggelam ke dasar laut. Seperti agama Protestan. Apa yang Anda protes? Ya kami protes kebijakan Katolik. Dengan Anda memprotes agama Katolik, itu sama halnya Anda membocorkan kapal di mana Anda ada di atasnya. Sama hari ini, Anda seorang Kristiani, tetapi Anda menyalahkan orang yang mempertuhankan Yesus. Sedangkan Anda mendengarkan Yesus dari buku-buku mereka, dari kitab-kitab mereka. Artinya ketika seorang Kristiani tidak menyembah Yesus, itu sama dengan dia membenarkan dinul Islam. Tinggal menunggu detik-detik hidayah aja kalau orang itu menggunakan akal. Tidak menyembah Yesus tapi Kristen, itu sama dengan dia membenarkan Islam. Dan sama dengan dia menyalahkan agama Kristen secara langsung. Bukan secara tidak langsung, tapi secara langsung dia menyalahkan Kristen. Orang yang silakan. Mohon maaf Bang Selebor ini Islam atau Kristen Bang? Karena saya lihat di komennya banyak bilang katanya fittingnya Abang itu Islam. Boleh dijawab Bang? Silakan. Kita Kristen Kak. Oh Kristen, oke baik. Oke, silakan. Karena saya sering membaca ini bukan kitab juga sih Bang Zuma tahu semuanya ya di sini sering baca-baca tentang pola pikir dalam diri manusia. Makanya Selebor berasumsi sendiri, kata Bang Zuma tadi kan, Selebor pun tidak mau beribadah kalau orang yang beribadah itu tidak Selebor kenal. Gitu aja maksudnya Bang. Tapi saya yakini bahwa Tuhan Yesus Allah itu bisa melihat Selebor walaupun Selebor tidak bisa melihat. Itu aja yang saya yakini Bang. Tidak ada maksudnya Islam itu mau memburukkan keyakinan atau ke Selebor sendiri, enggak Bang. Itu yang saya yakini. Itu aja. Anda yakin besok hari Senin? Belum yakin Bang, kenapa? Belum tentu juga saya besok nyampai hari Senin tuh. Anda, tapi bagi alam semesta ini besok Senin. Iya mungkin, iyalah. Oke, kok mungkin? Jangan cacat akal, jangan cacat logika Bang. Bagi Anda yang Anda maksud mungkin itu barangkali besok mati atau besok sebentar malam meninggal. Tapi bagi alam semesta besok Senin. Artinya apa Bang? Kalau kita yakin Senin besok itu pasti adanya, maka alam kubur itu mau tidak mau kita harus yakini dong, kita akan ke sana. Permasalahannya sekarang, ketika hari Senin itu melambaikan tangan kepada kita, detik, menit, jam, kemudian mengantarkan kita kepada hari Senin. Hari Senin akan menanggalkan kemudian hari Senin berpaling ke hari Selasa.
Saya mengisinya dengan ibadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Anda mengisinya dengan hayalan. Sampai kepada detik-detik kematian kita, Anda masuk ke dalam tanah, saya masuk ke dalam tanah. Perbedaannya, saya ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Saya jawab, Allah. Apa kemudian dasar pijakan saya? Innani anallah, la ilaha illa ana. Dalam kitab suci saya dikatakan seperti itu. Nah, sekarang ketika Anda masuk ke alam kubur, ditanya, siapa Tuhanmu? Iya, karena belum tahu juga bang, masuk ke alam kubur itu belum merasain. Waduh, bahaya itu. Perlu dikubur dulu berarti guru dari ya. Bang, besok hari Senin. Besok hari Senin. Ya, baru bisa dijawab berarti. Mungkin nggak bukan begitu bang. Besok hari Senin, orang yang sudah yakin masuk kantor, udah disiapin bajunya, udah siapin uang jajannya, udah disiapin BBM apa itu kalau mau kendaraannya, udah disiapin segala-galanya. Tanpa berpikir lagi, apakah besok Senin atau jangan-jangan langsung loncat ke Selasa ya? Atau jangan-jangan besok matahari berhenti, subuh aja terus sampai jam 5. Apakah itu ada yang mengatakan seperti itu? Hanya orang gila. Tapi orang yang sehat akal, sadar sesadar-sadarnya, mereka yang berlibur hari ini harus cepat pulang karena besok Senin masuk kantor. Berarti segala sesuatunya dia harus siapkan hari ini untuk menempuh perjalanan hidupnya besok. Apakah dia sebagai aktivis kampus, aktivis kantor, aktivis negara, dan seterusnya. Segala sesuatunya. Orang yang terdidik, orang yang berilmu, orang yang punya akal, pasti menyiapkan segala sesuatunya. Begitulah kematian. Itu adalah satu kepastian. Bang Acel, dia komen selebor kenal Tuhannya enggak lah bang. Maaf bang, cuma dipotong. Itu diabaikan aja, pengen tahu. Iya, Masya Allah. Saya kira begitu dari saya bang. ya. Bang Juma. Iya. Ini voting aja bang ya. Mudah-mudahan saya di sini juga sering konsultasi. Mudah-mudahan lah ya, walaupun beda pemahaman dengan kawan-kawan di sini yang umat Muslim gitu kan. Ya saya sering sih diskusi. Kadang-kadang nggak ada luang waktu, nggak kerja, cerita. Ini buat apalah, untuk selebor pribadi lah, yang seluruh yang ada di sini, khususnya untuk Bang Zuma ya. Apa membuat selebor itu yakin untuk tertarik dengan Islam itu? Oke. Untuk meyakini selebor itu bang, itu aja bang. Terima kasih. Baik. Kalau di Islam, kenapa umat Islam itu yakin akan masuk ke dalam jannah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ini di luar akal ya. Kalau akal sudah pasti. Akal itu apa? Ketika kita bekerja baik, upahnya pasti baik. Ketika kita bekerja buruk, pasti upahnya buruk. Itu logika. Nah, sekarang Al-Qur'an menarasikan apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Barang siapa, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, wa abshiru bil jannah, maka gembirakanlah kemudian mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Yakin kami, yakin seyakin-yakinnya. Belum lagi yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kami, qad aflahal mu'minun, berbahagialah kemudian, beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, yaitu Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat, seperti yang saya jelaskan di awal. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perbuatan perkataan yang tak berguna. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjauhkan diri dari persinahan, menjaga kemaluannya,
menjaga dirinya dari hal-hal yang maksiat. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yang disebut harta warisan, Bang, itu hak milik prerogatif kita, gak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Allah menjanjikan kepada umat Islam sebuah keberuntungan kepada orang yang salat, yang zakat, yang tidak berzina, yang menjaga amanah, menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Apa kata Allah? Mereka adalah pewaris surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi apalagi yang kami ragukan? Warisan coy, dan bukan warisan harta dunia, tapi harta surga. Surga menjadi warisan umat Islam itu, coba. Jadi kayak mana? Saya punya warisan, saya harus menikmati warisan itu. Dan itu adalah janji Allah. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu, yang salat khusyuk, yang zakat ikhlas, lisannya terjaga, perbuatannya terjaga, jauh dari persinahan. Mereka kemudian mewarisi surga Firdaus. Ya Allah ya Rabb, kalau harta lapangan pesawat aja kita miliki di dunia ini, senangnya minta ampun. Kita diberi rumah yang begitu besar, senangnya minta ampun. Dikasih warisan miliaran, Masya Allah. Ini Firdaus coy. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau? Maka ketika umat Islam itu tahu, sadar dirinya adalah pewaris, mereka kudu pasti bersyukur kepada Allah. Tidak kufur, tidak sombong di hadapan Allah, senantiasa memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, dengan sujud menghambakan diri kepada Allah, karena mereka diberikan warisan oleh Allah berupa surga Firdaus. Makanya umat Islam itu tak ada beratnya. Ketika mereka ibadah benar-benar ikhlas, tidak akan mungkin mereka itu sholat lagi. Hai, sadarilah, kamu gak diberikan harta, yang diberikan oleh Allah kepadamu surga Firdaus. Dan di kehidupan berikutnya, hidupan kekal, kamu adalah pewarisnya. Kamu tak mau? Gak mau. Itu karena syahwat, itu karena dorongan duniawi. Makanya dikatakan ad-dunya sujnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi umat Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Nah itu dia, Bung. Jadi kalau Anda mengatakan, apa yang bisa menyebabkan saya menjadi muslim? Kalau Anda mewarisi sebuah harta, Anda pasti senang. Ini Anda mewarisi surga Firdaus, Anda tak mau, maka Anda adalah orang yang memperbodoh diri. Itulah jatuhnya kepada orang yang sesat, yang Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berilah petunjuk, jalan lurus kepada mereka yang Engkau beri nikmat. Apa nikmat itu? Surga Firdaus. Iya, ya, oke, terima kasih. Silakan. Di sini banyak selebor, banyak lihat apa komenan ini, selebor ini nyamar atau apa, lihat tentang postingannya katanya kan. Karena saya belajar, Bang, sering saya baca itu cerita apa ini sini selebor yang baca, Bang, ini selebor yang istilah yang menggaji lah, boleh kan? Ya. Tentang akal dengan pikiran itu supaya tenang. Itu makanya sering selebor posting seperti itu, ada filsafat seperti itu. Saya selebor suka, Bang. Bukan masalah selebor ini nyamar atau apa, enggak. Ya banyak juga yang terima kasih buat Bang Suma atau buat semuanya yang ada di sini. Ya mudah-mudahan ke depannya apalah gitu ya, mudah-mudahan kebuka, mungkin selebor bisa meyakini untuk muslim atau apa mungkin kan. Ya. Karena saya belajar, Bang, karena di dalam keyakinan selebor juga, kalau hati dan pikiran itu tidak akan bersih, bagaimana akan mencapai
apa husuk yang abang sebutkan tadi ya, Dak. Tapi di dalam ajaran gaib bagaimana mencapai ketenangan gitu bang. Bab diajarkan juga di Kristen itu tentang ketenangan bang, mencapai ketenangan. Iya. Jadi yang berposting itu ya seperti itu mungkin ya, mudah-mudahan lah kan. Makanya Slebor sering bilang tadi, Slebor ini sering juga ya, walaupun bukan ustadz lah di sini, teman-teman muslim lah, hura-hura apa-apa cerita itu ini sambil ngopi, nggak ada batasan bang. Saya Iya. baru memahami keyakinan mereka seperti itu. Artinya jika mereka yang diharapkan untuk surga atau apa, oh berarti sama juga di Slebor meyakini bahwa suatu saat jika Slebor ini dalam beragama, baik itu Kristen yang Slebor pahami sekarang, berarti kata jika perbuat baik pasti akan dibalas dengan yang baik, gitu kan maksud Bang Zuma, ada tadi nurasi Bang Zuma tadi kan. Ya mudah-mudahan baik Islam, baik Kristen ada juga yang berbuat nggak baik, Islam juga ada juga yang berbuat yang baik, ada juga yang buat yang tidak baik. Ya tergantung bagi Slebor pribadi ini bang ya. Jika orang itu berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Ya itu aja yang Slebor yakini bang. Terima kasih Bang Juma. Iya, baik. Silakan. Saya kira cukup ya teman-teman. Iya, Saya untuk kira- Mike. Ya. Menarik sih Silakan tadi. bang. Mungkin ada mau ditambahkan, silakan. Izin sedikit ya Gurunda ya. Iya. Bang Slebor, saya hanya mengajak Anda kembali ke fitrah Bang Slebor ya, ke fitrah Iya, oke. Anda sendiri, Oke, yaitu siap. sholat. Fitrah manusia itu sholat gitu. Di dalam Al-Quran kami diserukan wa ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhan itu satu, esa gitu. Mari kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhannya para nabi. Yang disembah Nabi Adam, yang disembah Nabi Noah, yang disembah Nabi Abraham, yang disembah Nabi Musa, yang disembah Salomo, yang disembah Daud, yang disembah Isa, dan disembah oleh kami juga. Mari kita kembali ke fitrah kita gitu. Karena ciri dari orang tunduk dan patuh itu adalah sujud. Coba lihat di kitab Anda, Nabi Abraham saja ya, di Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham sujud menyembah. Tuh. Di Al-Qur'an apakah ada? Ada. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Nabi Ibrahim dijelaskan baik di Bible maupun di Al-Quran, dia melakukan sujud. Tuh, ciri orang tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Terus lanjut ke Nabi Musa. Ya, Nabi Musa di dalam Keluaran 34 nomor 8. Di situ Nabi Musa pun sujud menyembah. Tuh, para nabi sujud menyembah. Jadi ciri orang berserah diri itu semenjak dahulu adalah sujud. Terus kalau kita rujuk ke Al-Quran, apakah Nabi Musa juga melakukan sujud, sholah? Lihat, Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tuh, Nabi Musa dijelaskan juga sholat, juga sujud. Di Bible di Keluaran 34 nomor 8 juga sujud. Lanjut ke Yesus dan atau ke Nabi Isa. Ya. Yesus di Taman Getsemani dia pernah berdoa dan bersujud kepada Bapaknya. Tuh. Dia doa, sujud. Kalau kita lihat dari gramatika bahasa, sholah itu adalah doa. Sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu gitu. Di Taman Getsemani dia memohon ya semalam-malaman, sujud berdoa.
Apakah ada Nabi Isa juga melakukan sujud atau sholat di dalam Al-Quran? Ada, Bang. Ada. Di dalam Quran, surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholah. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikan aku orang diberkahi dimanapun. Allah telah menjadikan aku menjadi orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat sepanjang hidupku. Tuh Nabi Isa. Buka aja dalil-dalil yang saya sebutkan. Silakan Anda banding. Lalu kepada kami sekarang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Makanya Bang ya, semua para nabi itu kiri tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dalam praktek ibadahnya adalah bersujud untuk menyembah Tuhan semesta alam. Makanya kalau Anda buka di Al-Quran kami, Quran surah As-Sajadah tuh Bang, catat ya, As-Sajadah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud. Makanya para nabi itu sujud. Gitu Bang. Mari kita sembah Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Musa, Tuhan Abraham, Nabi Adam. Sujud cirinya. Ini kita ya. Kita kiai bukan, nabi bukan, ulama bukan, ustadz bukan, orang biasa, kagak sholat, mengharapkan surga Firdaus yang dijelaskan Bang Zuma. Mempe. Apalagi ibadahnya seminggu sekali. Itu Bang. Iya, oke. Jadi seperti itu. Mari kita menyembah Tuhan yang satu, Tuhannya para nabi gitu, yang berbeda dengan makhluk. Jadi seperti itu Bang. Mungkin itu saja yang yang saya sampaikan. Cukup ya gitu Gurunda. Terima kasih waktunya. Oke semuanya, Bang Zuma, Penjelasan Ustaz Yusuf. Kak Mika, Kak Tiara, Kak Melani, Kak Bang Zupli, Bang Daya, Bang Kristen, itu penjelasannya ya, mudah-mudahan lah untuk bagi Selebor. Christian. Ya untuk ke depan lah ya Bang Kristen ya. Ya mungkin lah nama wawasan lah untuk bagi Selebor nih, untuk mengenal lebih jauh, baik juga dalam agama Selebor sendiri, baik itu tentang Muslim lah nanti ya. Ya untuk Bang Zuma khususnya saya Selebor, terima kasih Bang atas pencerahannya. Tapi bagi Selebor selama yang nyimak di sini ya, bagi Selebor pribadi tapi ya nggak ada ngangkut orang yang lain ya. Ya anggap Selebor semuanya itu sama. Itu bagi Selebor. Mungkin Selebor belum apa ya. Itulah Selebor bilang tadi kepada Bang Zuma tadi, yang Selebor yakini saat ini hanya bahwa Tuhan Allah itu melihat Selebor, apapun aktivitas Selebor, walaupun Selebor tidak bisa melihatnya. Itu saya yakin dalam hati. Terima kasih Bang Zuma. Mungkin ada yang ingin yang naik Bang, yang lain? Iya, siap. Baik, Selebor, kalau masih mau di atas boleh ya, simak dulu. Kebetulan ini ada Bung Michael. Bung Michael ini juga dari Kristen, tapi dia ini lebih mengkomparasi. Dia bertanya dan ditanya itu. Kalau Selebor kan tadi sepenuhnya bertanya, aktif dalam bertanya dan ditanya, tapi orangnya santun. Michael, monitor. Oke, selamat pagi semuanya. Iya, oke. Selamat pagi Bang. Oke. Baik, Bung Selebor boleh di mute dulu ya sambil menyimak. Kita fokus ke Bung Michael. Bung Michael. Ya, terkait ya diskusi tadi dan diskusi kita semalam,
Apakah ada yang mau ditanyakan ataukah ada yang mau disimpulkan? Oke. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Suma sama Yusufi. Jadi fitrah manusia ini sebenarnya apa sih? Untuk menguniversalkan itu, fitrah manusia itu adalah beribadah sehingga menjadi universal. Sujud, berdoa, kemudian memuji memuliakan membesarkan nama Tuhan. Itu universalnya gitu. Oke. Kalau di Muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kalau di hari Jumat mereka berbondong-bondong ke masjid terdekat untuk sholat Jumat berjamaah. Kemudian apakah Kristen itu ibadahnya seminggu sekali? Jadi yang saya katakan tadi, jadi fitrahnya manusia itu adalah beribadah sehingga universal, berdoa, kemudian membaca firman, kemudian memuji memuliakan membesarkan nama Tuhan, atau kalau dalam Muslim sholat 5 waktu. Apakah hanya seminggu sekali? Apakah Senin sampai dengan Sabtu itu tidak berdoa? Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa berdoa bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, miskin maupun kaya. Jadi seperti itu, Bang Christian. Ya, jadi secara substansi lebih didefinisikan secara singkat pertanyaannya Bu Michael. Tadi kan masih premisnya tuh. Nah, aksiomanya, pertanyaannya apa tuh? Jadi ini saya menyimpulkan aja gitu. Jadi ini untuk menguniversalkan baik Muslim maupun Kristen. Seperti itu. Oke. Beribadah pasti menuju kepada Sang Pencipta. Karena kita beribadah tunduk menyembah hanya kepada Sang Pencipta. Itu sama seperti kita tujuan ya gitu. Tuhan hanya satu, agama hanya satu, kitab suci hanya satu. Salah dalam bertuhan maka kita bukan menjadi bagian dari Dia nantinya itu. Nah, Bung Michael, terkait judul Yesus bukan Tuhan, itu setuju atau tidak? Tentu umat Kristiani, Yesus bukan Tuhan. Ini adalah sebuah pertanyaan karena ada tanda tanya. Maka saya menjawab, Yesus Tuhan. Mengapa Kristiani menuhankan Tuhan? Karena pada saat naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, termasuk ke-12 murid. Tingkap langit dibuka sebentar melihat surga. Kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau Theos, atau Bapa, atau the Father. Berarti duduk di sebelah kanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, posisi yang utama. Jadi otoritas memerintah. Yesus diberikan otoritas itu kepada dari Bapa untuk memerintah surga, bumi, dan neraka. Lalu apalagi selain itu? Kenapa Kristen menuhankan Yesus sebagai Tuhan? Terbukti pada saat dia ditangkap oleh tentara Romawi, kemudian dia berkata kepada Yohanes setelah perjamuan makan itu, Yohanes, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan benar saja, Yohanes tanpa sadar menyangkal Yesus. Apakah engkau mengenal dia, Yohanes? Dia bersama-sama dengan engkau. Tidak, aku tidak mengenal dia. 1 itu. 2,
Apakah engkau mengenal dia? Tidak. Aku tidak mengenal dia. 2. Dan ketiga kali jawabannya tetap sama. Dan itulah kenapa Kristen menuhankan Yesus. Karena dari situ kita bisa melihat dari ayat itu, dari ayat Yohanes, berapa itu saya lupa. Yesus itu maha tahu gitu. Kok iso gitu? Kok dia bisa tahu kalau Yohanes akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum berkokok. Dan setelah Yohanes tahu itu, dia pun berkata kepada Yesus, aku tidak akan mungkin menyangkal engkau. Tapi secara tidak sadar, dia telah menyangkal Yesus. Jadi itu salah satu bentuk skenario. Bisa diminimkan nggak Bang? Biar ditanggapi Bang Zuma juga gitu. Oke, baik. Izin dulu Ya, itu semuanya, Bang Mikael semuanya, Bang Zuma, terutama host, ini izin Selebor mau turunkan dulu Selebor. Oke, Selebor. Oh, Selebor tidak Oke, tahu. terima kasih Bang semuanya yang di sini ya, Bang Kristen, Bang Zuma, Bang Mikael semuanya ya, salam semuanya ya, Iya, sehat iya, semua. baik. Baik, waalaikum. Waalaikum. Oke, izin pamit. Baik, atas kuasaku maka akan Turunkan, Bang. turunkan kamu ke dunia bawah. Baik. Oke. Ya, silakan dilanjut secara singkat. Pernyataannya bahwasannya menolak dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Oke, silakan saya kembalikan kepada host. Iya. Secara definisi singkatnya itu kenapa mengatakan Yesus adalah Tuhan itu agar ditanggapi? Oke. Jadi Yesus adalah Tuhan. Mengapa alasan ketiga mengapa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena pada awalnya firman itu bukan diciptakan, tapi firman itu adalah Theos itu sendiri. Maka firman yang menjadi manusia adalah Tuhan itu sendiri. Esensinya sama. Lalu mengapa disebut anak? Ya karena dilahirkan. Itu dasarnya. Kenapa disebut anak manusia? Ya dilahirkan. Itu dasarnya. Lalu di sini kita membutuhkan logis. Nah, ini yang jadi masalah ini. Logis. Langsung ke intinya Bang, langsung ke intinya aja Bang, langsung ke intinya aja. Assalamualaikum, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya menjelaskan ini nanti pada keintinya, ya itulah gitu. Mengapa kami menuhankan Yesus gitu. Oke, saya lanjut. Otak manusia itu kapasitasnya 10 GB. Itu Atau mungkin lebih. Datanya dari mana 10 GB? Ada dari Google. Iya, astagfirullah. Google. Itu saya baca dari Google. Ini bicara Tapi memori atau apa ya? Oke. Ini saya jelaskan. Ini bicara logis. Jadi pada dasarnya logis manusia itu terbatas. Dan yang kita hadapi ini adalah pribadi yang tidak terbatas. Yang kita hadapi ini adalah Theos. Yang kita hadapi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak bakal masuk gitu. Dengan lingkup otak kita yang terbatas gitu. Lalu bagaimana dengan konsep Tritunggal itu? Ya memang nggak masuk gitu. Dan saya pun dulu juga berpikir seperti itu. Ya nggak masuk secara logis. Tapi mengapa ketidakmasuk akalan itu menjadi masuk akal? Karena diperoleh dari iman yang benar, tuntunan agamawi yang benar. Jadi begini, logis yang benar itu
dilahirkan dari iman yang benar. Iman yang benar melahirkan logis yang benar, melahirkan tindakan yang benar. Dan benar, logis diperlukan untuk mengerti maksud Tuhan itu apa. Nah, konkretnya apa gitu? Konkretnya Ini Bapak ini mau kemana ya? Ya ini bicara logis gitu. Mengapa Yesus itu Tuhan dan Trinitas itu tidak masuk akal gitu? Lama. Langsung ke intinya lah bang. Oke. Jadi intinya Saya berikan Jadi satu intinya contoh Yesus Anda Tuhan. sebelum Oke. ke guru Yesus Pak Tuhan. Suma. Oke. Saya berikan Anda satu contoh. Kan Yesus ini menerima perintah untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, kita di sini harus percaya Yesus sebagai apa supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Yang pertama, Tuhan pakai dalil, dan kedua, utusan ratusan dalilnya. Ya, silakan. Oke, tadi apa pertanyaannya? Singkatnya? Singkatnya, kita mau mendapatkan hidup yang kekal itu menurut ajaran Yesus, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan? Silakan. Pakai data. Oke. Jangan pakai ini lagi apa ya? Giga-giga. Ini bukan mau beli HP kita ini. Iya, itu tadi. Ya kan berdasarkan data tuh. Jadi data itu sebagian sudah ada di kepala gitu. Oke, saya akan buka datanya. Tunggu ya. Jadi pertanyaannya tadi, Yesus itu harus dijadikan sebagai apa? Iya. Apa sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Maka saya di sini berani menjawab Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Baik, Karena ada dasarnya gitu. sebagai Tuhan. Nah, alasannya apa tuh? Biar ditanggapi. Oke, ya alasan yang tadi yang saya katakan di awal. Mengapa kami menuhankan Yesus? Ya karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan itu disaksikan oleh ke-12 murid secara langsung. Gitu. Jadi 12 murid ke surga gitu. No. Menyaksikan 12 langsung. murid itu di bawah. Oke, gini. Nih, saya jelaskan ya. Nih, gini nih. Ya murid itu di bawah, sedangkan menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Dan yang terbuka itu tingkap langit itu. Dan kemudian melihat Bapa. Kemudian bersama dengan Yesus. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mereka menyaksikan sendiri, mereka saksinya gitu. Dan berarti duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan diberikan otoritas penuh. Iya. Oleh Allah Bapa, oleh pada Yesus untuk memerintah surga, bumi dan neraka gitu. Itulah dasarnya. Itu selesai di situ. Nah, kata Yesus Pak, kata Yesus ya. Kata Yesus di sini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak dapat kamu lihat. Itu kata Yesus. Itu benar. Oke. Benar juga ya. Mana nih Pak Christian? Oke. Tapi tunggu, kita jangan melebar dulu kemana-mana, Bung Michael. Itu masih saya kunci tuh premisnya tuh. Bahwasannya Oke. saksinya itu adalah 12 murid untuk membenarkan ketuhanan Yesua HaMashiach. Ya, Abang dah, Guru dah, monitor, Bang Zuma. Baik, mungkin Bang Zuma. Abang mungkin Suma, selamat ulang tahun. Ulang tahun ya? Ulang tahun dia. Allahumma barik. Barakallahu fi umri gurundaku. Lanjut. Gurunda? Jauh dari monitor beliau. Ustadz Yusuf. Oke, sedikit saya tanggapi ya, siap. teman-temannya izin ya. Begini, Pak Mikael. Yesus kan mempunyai kesaksian tentang dirinya sendiri dan dia menerima perintah untuk menyampaikan cara hidup yang kekal. Ya, tadi saya bacakan Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Itu satu.
dan satu perikop saya bawakan kepada Anda bahwa Yesus menyampaikan tentang kesaksian dirinya sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. 2. Dan ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ternyata menurut Yesus, kalau mau mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus percaya Dia sebagai utusan. Yang keempat, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Silakan. Oke, sip, mantap. Jadi kenapa Yesus disebut utusan? Ya karena itu rupa. Jadi rupa hamba. Jadi dari Allah itu mengambil rupa seorang hamba. Kemudian disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa Dia adalah utusan gitu. Daripada Theos. Begini abang, apa yang dia mendasari dia disebut utusan? saya bertanggung jawab menjabarkan Yesus utusan, ratusan dalilnya. Anda bertanggung jawab menampilkan dalilnya Yesus Tuhan. Begitu, silakan. Oke. Jadi kenapa Yesus Tuhannya itu tadi dasarnya? Yesus itu Maha Tahu. Mulai dari peristiwa Yohanes yang menyangkal 3 kali. Kemudian Suaranya tenggelam. gitu. Dan itu sudah dasarnya. Gitu. Tadi suara tenggelam. Oh, suara tenggelam. Oke, ini udah bagus. Sudah. Iya, sudah aman. Oke. Jadi itu yang mendasari mengapa Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristiani. Gitu. Ya mulai dari peristiwa. Tadi dari Bung Dalbo itu secara eksplisit jelas sekali bahwasanya hanyalah utusan, hanyalah manusia gitu. Nah, yang dibawakan Bung Dalbo dari Bible tuh. Yes. Nah, saya pun juga begitu. Oke. Oke, jadi dasarnya sudah di kepala gitu. Dan kalian bisa buka sendiri datanya. Bahwa firman itu adalah Allah gitu. Maka firman yang turun sebagai manusia itu adalah Allah itu sendiri. Eksistensinya sama. Kemudian setelah Yesus mati bangkit. Kemudian dia naik. Kemudian 10 hari kemudian diperingati sebagai hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kemudian mengapa ada konsep Tritunggal gitu? Yaitu dari Yesus sendiri yang mengatakan itu. Berdoalah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu dari Yesus gitu. Karena itulah mengapa ada konsep Tritunggal di dalam kekristenan gitu. Dan itulah yang menjadi acuan kami gitu. Yesus itu adalah sentral begitu. Mengapa begitu? Karena tanpa Yesus, melalui Yesus, maka kita tidak akan bisa ke surga gitu. Karena Yesus sendiri itu adalah firman Allah gitu. Atau firman Theos gitu. Yang menjadi manusia. Pada akhirnya itu adalah sebuah manifestasi dari Theos. Itu Yesus gitu. Itulah yang menjadi dasar gitu. Percaya kami kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Itu dasarnya. Lalu mengapa harus Yesus dikorbankan di salib? Gitu? Ya karena itu bentuk kasih. Gitu. Saya berani mengucapkan, tanpa Yesus, Theos bisa mengabulkan dosa, bisa mengampuni dosa manusia. Tapi sekali lagi, itu adalah bentuk kasih. Gitu.
Dia rela mengambil rupa seorang hamba, kemudian taat sampai mati, mengikuti hukum seremoni yang ada di Romawi. Sampai mati, hukum seremoninya itu apa? Penyalipan. Itu bentuk kasih gitu. Dan salib itu menjadi simbol karya Assalamualaikum indah dari Theos. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansyah. Ini Lanjut. Gurunda kemana ini? Jauh dari perangkat, Bang. Oh, oke. Pakai mas Oke. aku. Aku sapa dulu ya. Assalamualaikum teman-teman yang di atas dan di bawah. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenapa? Ini lagi di gereja teman-teman. Iya, saya sampai mikir tadi. Waduh. Ya, itulah aku dari tadi ini Bang Ardiansyah. Ya kenapa kok kita oke. kayak di gereja gitu loh, serasa di gereja diceramain terus diem gitu, 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 enggak. gitu doang. Enggak. Jangkrik, jangkrik. No. Oke. Ya jadi oke ini selanjut ya. Oke, Enggak. ini selanjut. Apa yang mau Oke, kau lanjut ya. lanjut? Kelamaan, Ya, bro. ya, belum selesai. Enggak gini, kalau di gereja itu drama, kalau diskusi di sini itu interaktif, Iya. interaktif aja diskusinya. Iya, ini menyimpulkan semuanya gitu. Nggak usah Ya, disimpulkan. jadi saya nyimpulkan aja. Oke. Kepanjangan. Oke, udah, saya sampai Kepanjangan. Iya dari tadi Oke. udah kita Enggak bilang gini ini aja, biar apa, cepat gini intinya aja. gitu. Gini aja biar Bang cepat. Christian, tegas Bang Christian. Aduh. Enggak apa-apa Bang Christian ini adik saya ini. Oke, dengerin dulu ya. Tapi by the way anyway Baswi, Michael, apakah benar Yesus itu Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Ini kan Yesus bukan Tuhan. Yes. Oke. Oke. Sekarang Oke, pertanyaan Bang Christian saya. ini Yesus Tuhan. Oke. Dan dasarnya ada gitu. Pertanyaan dan tadi saya sekarang. sudah jelaskan dan itu selesai gitu. Oke, pertanyaan saya sekarang. Siapa orang pertama kali yang mengangkat Yesus Tuhan? Ada nggak di gereja pertanyaan gini? Gak ada. Oke. Ya, makanya. Oke, baik. Jangan samakan dengan gereja. Oke. Gimana? Oke, ini saya jelaskan. Ini ada. Loh, saya nggak butuh Ini dijelaskan. ada, sangat ada. Loh, saya nggak butuh dijelaskan. Oke, saya baik. butuh disebutkan Oke, baik. Saya akan namanya. Yohanes. Oke, Yohanes menyebutkan apa? Yohanes menyebutkan Yesus Yohanes adalah berapa, nomor berapa? Guru Oke, dan Yohanes Tuhan. berapa? Yohanes Oke. berapa? Oke, tunggu sebentar ya. Gitu loh. Ini saya Iya, keluar dulu sebentar. Gitu. Aduh, keluar pula. Gini loh teman-teman. Jangan samakan dengan gereja, ya. Masa kita kayak diceramain lain. Bang Dalbo diem, Bang Sul diem. Udah pasrah kami ya. Aku nggak bisa apa-apa, Bang. Aku nggak bisa Tadi apa-apa, juga Bang. kami udah bilang ini aja ya kan, tapi dia tetap Coba aja gedein. bisa. Nah, kalau Gurunda belum monitor, tapi kalau udah monitor nanti kembaliin ya. Anak Emma. Kalau Gurunda belum monitor, aku izin digedein. Aku bantu bukain ya kan. Tapi itu tulisannya bisa nggak digeser ke mukanya dia? Nah, udah. Nak, sebentar nak. Kami udah pasrah tadi itu. Enggak, saya nggak ikhlas gitu loh. Komal Muslim dijadikan kayak gereja gitu loh. Aduh, mak. Giliran dia ngomong panjang kali lebar kali tinggi yo. Kan ngono aja iya. Nggih nak, sebentar nak. Anakku ini kalau aku lagi debat Membacanya itu. pun dengan hikmat tadi. Aduh. Iya. Ayo coba aku buka Yohanes berapa. Kau saya kirim ke perpustakaan gitu loh. Jangankan kau, pendetamu kau ku kirim ke perpustakaan untuk cari ayatnya di mana. Kok kayaknya seru gitu loh ya kan. Seru banget gitu loh. Ini teman-teman di atas Muslim ini lagi ngapain? Ya, oke. Apa Jadi- belajar ke gereja gitu. Ini sorry ya. Oke. Jadi di Yohanes 13 ayat 13 itu. Itu dikatakan di situ.
kamu menyebut aku guru dan tuan, itu kan? Oh, iya iya, Yohanes Ya, yes, 13. Itu tuan itu, bukan Tuhan. Iya, 13. Aku bukain kalau nggak percaya. Itu Yohanes. Tuhan. Oke. Aduh. Di ayat dengerin dulu. sesudahnya, oke. Dengerin dulu. Seorang dulu. hamba tidak lebih daripada Tuhan. Oke. Gantian ngomongnya. Tapi dia menyebutkan Ya, gantian aku ngomongnya. guru dan Tuhan gitu. Pada aku menyebut engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Oke, Hey. di ayat berikutnya Hei. itu hamba tidak lebih daripada tuannya. Hei. Oke. Hei. Oke. Woi. Oke. Suara saya kedengar nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ini sinyal saya jelek ini. Oke, Bukan cuma sinyalmu yang jelek, otakmu yang jelek. Dengerin. Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Di sini Tuhan. Ya. Kita cek original teksnya. Humes ponete meho didaskalos kaiho Kyrios. Kyrios nih. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu Kyrios atau Theos? Nah, ya Kyrios Tuhan bukan? Nah, ya sudah, selesai. Berarti bukan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu benar, sebab memang akulah guru dan tuan, bukan Tuhan. Nah, selesai. Tuhan? Loh, Oh, oke, ya sudah selesai sampai situ. apa arti Kyrios? Oke. Apa arti Kyrios? Hei, Oke, apa kalau arti Kyrios? loh. Ditanya. Oke. Saya tanya arti Tuhan. Kyrios apa? Oke, Tuhan. Oke, Tuhan. Ya. Tuhan kan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, ya sudah, berarti bukan Tuhan. Kamu menyebut aku Ini guru kok dan sinyal saya tuan. jelek ya? Bukan Tuhan berarti. Kyrios ini tuan, bukan Tuhan. Paham? Paham nggak? Loh, Kyrios ini loh. Ini kita cek ya. Kyrios, ini kan tulisannya Tuhan nih. Ini tulisannya Tuhan kan, betul nggak? Betul nggak? Makanya lah, kalau mau debat itu minimal tuh beli. Oke. Oke, Yes. kita klik. Oke. Kita Oke, klik. saya jujur aja, betul Ini itu. apa ini artinya? Betul. Kyrios, Tuhan. Kyrios. Tuhan apa Tuhan? Tuhan, oke, betul. Oh ya sudah selesai. Sangat Berarti betul bukan itu. Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya sekarang. Oke. Pertanyaan saya. Siapa orang yang pertama kali menyebut Yesus ini sesembahan? Saya tanya. Saya nggak tanya Tuhan, saya nggak tanya Tuan. Saya tanya sesembahan. Oke lah, yuk. sesembahan itu Tuhan lah. Oke. Oke, ya, Sesembahan itu Tuhan lah. Oke. Oke, Jangan oke. Tuan ya. Berarti harus Theos. Di mana Yesus Oke. disebut Theos? Silakan. Oke. Oke. Ya Yohanes itulah dasarnya. Yohanes ini menyebutkan Kyrios atau Theos? Itu pada ayat 13 itu mengatakan guru dan Tuhan gitu. Pada ayat sebelumnya gitu. Loh. Pada ayat berapa? Oke. Ayat berapa? 12 ya. 12. 12. Kita cek. 12. Oke, ke atas coba. Oke, kata. Apa. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Apa ini? Oh, ayat ke atasnya lagi, Waduh, atasnya lagi 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata tidak semua kamu bersih. Apa ini? Ya itulah dasarnya. Apa? Loh, pertanyaan saya apa? Coba diulangi pertanyaan saya. Oke. Jadi Tuhan atau Tuhan? Loh, Jawabannya disuruh adalah- ngulangin pertanyaan saya kok. Oke. Loh, oke ya. Oke ini dari tadi. Oke. Ini sinyal saya jelek, serius. Apa ini?
Ya itulah yang mendasari gitu. Apanya? Oke, berarti Ya, itu oke ya tadi. Tuhan ya, lanjut. Ah ya berarti Tuhan kan, bukan Tuhan kan? Kan? Oke, Pak. Pada ayat terakhir itu yang pada Yohanes 13 ayat 13 itu. Akulah guru dan Tuhan. Maka Tuhan. katamu itu tepat. Tuhan itu bukan Itu Tuhan. Loh. Original teksnya apa bacanya? Original teksnya apa? Original teksnya. Nah, apa? Oke. Oke. Kurios. Kurios kan? Apa? Ya kurios. Kamu menyebutkannya kurios. Kurios itu artinya Tuhan atau Tuan? Oke, Tuhan. Nah, Oke. ya sudah. Berarti kamu menyebut aku guru dan Tuan. Oke. Bukan Tuhan. Ya udah. Ya udah. Oke, Nah, saya terus. setuju. Ya Oke, sudah. udah. Oke. Ya udah. Yuk, udah selesai. Yuk kita tutup yuk Kamal ini. Udah selesai. Ya sudah, berarti kesimpulannya. Ya udah, oke. Kesimpulannya, ya dengerin dulu. Kesimpulannya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Kiri kanan oke. Udah ketawa sih. Nah ya udah gitu. Ya udah saya mengiyakan itu gitu. Lalu ya pertanyaan saya sekarang, di mana Yesus dikatakan Tuhan atau Theos? Di mana? Ya udah di situ itu satu-satunya. Ya. Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Ya berarti itu bukan Tuhan tapi Tuan. Oke, ya udah selesai. Ya udah, berarti nggak ada tutup yang komalnya. mengatakan Yesus Tuhan kan? Ya udah, tutuplah komalnya. Ya udah tutup. Ya udah, host tutup host. Nah sekarang gini deh. Sekarang gini, kamu menyembah Yesus kan? Betul nggak? Yes. Oke. Betul nggak? Ya betul. Betul nggak? Oke, pertanyaan Betul. saya. Siapa nama orang pertama kali yang menyuruh Anda untuk menyembah Yesus? Sebutkan namanya. Paulus. Hah? Paulus. Oh, berarti agamamu berasal dari Paulus, bukan dari Yesus. Ya. Yesus. Ah, ya udah selesai. Udah tutup kamarnya, selesai. Ya udah, oke selesai. Ya udah itulah Paulus. Nah, mentoklah di situ. Ya kan? Berarti kesimpulannya, ajaran yang kau anut sekarang ini bukan bersumber dari Yesus, tetapi bersumber dari Paulus. Sepakat? Oke, sepakat. Oke, Sepakat, sangat bagus. sepakat. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Sepakat? Oh, sepakat. Oh iya, bagus. Ya memang harus gitu jawabannya, daripada malu ya kan? Iya benar. Iya. Ya Paulus Ya itu sudah. siapa? Ya, Siapa? ya perantara. Ya perantara Theos gitu untuk menyampaikan Kata firman siapa? Kata siapa? Lah kan dia menjadi rasul Tuhan. Enggak, kata siapa yang ngangkat Setelah Paulus dia jadi rasul? Membunuh. Oke, pertanyaan saya sekarang, siapa Anak-anak, yang mengangkat oke. Paulus jadi rasul? Siapa? Dia sendiri Siapa? menjadi rasul gitu. Rasul oleh Theos. Oh, pengakuan diri sendiri maksudnya. Ya iya kan dia kan menyampaikan firman Tuhan. Enggak, Itu disebut pertanyaan rasul. saya. Pertanyaan Oke. saya sekarang, pertanyaan saya. Paulus diangkat jadi rasul itu siapa yang ngangkat? Ke perpustakaan dia. Ntar lagi kabur dia. Google dulu. Oke ya. Oke nggak teman-teman? Oke. Oke kan? Oke. Oke. Mati lampu tadi di sini. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Oke nggak Bang Dalbo? Oke kan? Oke. Apa dulu? Oke, sambil menunggu Michael, oke kita sapa dulu Irsan, selamat siang. Mudah-mudahan ini 4 RAM ya. Iya, 10 GB. Selamat siang. Oke, Pak Irsan, oke. Dari Muslim atau dari Kristen? Oke.
Ya oke lagi dia. Oh muslim. Oke. Oke Pak Irsan, kita rolling dulu ya dengan yang Kristen ya, agar ada 2 kursi untuk yang non muslim ya Pak. Oke. Oke. Oke Pak. Oke. Tapi sebelum Oke ya. Oke, jadi gini, sebelum kita mulai ke Jadi pembahasan. tadi Paulus itu. Ya tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Iya, Bang. iya ini. Ya, sebelum Oke. kemana-mana, ya daripada itu, silakan di subscribe channel Bang Ardi, oke? Oke. Oke? Oke Bang Ardi. Oke. Nah, ini channel saya nih, channel YouTube saya. Ya, tunggu dulu, di subscribe dulu baru oke ya. Iya, di subscribe dulu gitu loh. Jangkrik, ini lo subscribe dulu, baru oke. Oke ya teman-teman, di subscribe jangan lupa ya. Klik link yang ada di bio TikTok saya, oke? Oke kan? Oke, ya lanjut. Oke. Ya silakan. Sip, oke. Nah, jadi gimana? Iya, jadi Siapa Paulus yang itu kan mengangkat dari Paulus Allah jadi rasul? sendiri yang mengangkat gitu. Hah? Gimana? Allah sendiri yang mengangkat dia jadi rasul. Ah, di mana ayatnya? Atau rasul. Di mana ayatnya? Aduh, salah Oke. ngomong dia kayaknya. Salah ngomong dia, mampus lah. Mampus lah. Di mana? Di mana ayatnya Allah mengangkat Paulus jadi rasul? Di mana? Ke perpustakaan lagi. Dari tadi kita dengerin hikmatnya cuma oke doang. La haula wala quwata illa billah. Di bawah di tap layar ya, tap layarnya. Ya, Oke. Oke. Bang Andi, dibuka monitornya. Dibuka mic-nya Islam atau Kristen, oke? Bang Andi. Bang Andi. Bang Andi. Oke. Panggilan ketiga gak ada suaranya, diturunkan ya. Yuk. Oke. Tapak dulu Bang Andi, tapak dulu Bang Andi. Gimana? Oke. Itu dulu ya, saya ke perpustakaan dulu ya. Iya, oke. Perpus dulu ke perpus. Perpustakaan. Oke. Ini pemesan lagi. Bang Yakuza, Islam atau Kristen, Bang? Bang Yakuza? Bang Yakuza? Panggilan ketiga Bang Yakuza? Oke. Oke kan? Oke. Ya udah oke. Yuk. Ini gimana ini? Diskusi apa mau ngopi? Sabar dulu, saya ke perpustakaan dulu. Oke ya. Oke. Jujur aja saya ini. Ya oke. Sebagian besar ada yang saya paham. Oke. Oke. Harus ke perpustakaan. Oke. Bang Ardian, Islam atau Kristen, Bang Ardian? Iya. Kristen, saya Kristen. Kristen, oke. Jangkrik namanya sama, kurang ajar. Mentalnya beda. Waduh, apa tuh Bang Ardiansah? Iya, mentalnya beda tapi. Nama sama Mentalnya mental beda. tapi. Iyalah, yang satu mental penyembah Tuhan, yang satu mental penyembah Yang satu bukan pagan. Tuhan. Iya, Oh, yang pagan satu betul. pagan, yang satu bukan Mau pagan. lihat kepaganan. Nah, nih aku liatin pagan. Nih, tunggu dia. Paganisme. Ini aku tunggu, dengerin dulu. Ini aku buka. Oke. Iya, oke ya. Oke. Dengerin dulu ya. Kisah Para Rasul 2:27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di sini ini kitab suci kan? Betul kan? Kok ada dunia orang mati? Kita cek dunia orang mati ini bahasanya apa? Kita cek ya di sini ya. Tunggu dulu. Dengerin dulu. Nah, ini. Hades. Santai aja. Hades ya. Ngomong aja kau. Iya, sabar dulu. Hades ya. Hades ini apa teman-teman? Kita cek ya. Tunggu ya.
Hades ya. Kita cek di sini Hades. Nah, nih. Aku punya sumber yang valid dari World History Encyclopedia. Ya, Hades. Apa sih ini? Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya kan. Ini kan bahasa Inggris. Kita cek. Hades ini apa? Hades adalah nama dewa Yunani kuno dari dunia bawah. Jediar, kenapa ada dewa-dewa? Fallen Angel. Enggak mana ayatnya. Pagan ini. Lah ini. Nih bro, Nah, santai. aduh, kena lagi. Wah, kacau. Ini loh. Hades, ayatnya di mana nih? Nih. Ini ayatnya. Ayatnya ini loh, ini ayatnya nih loh. Kisah para rasul 22 Kisah ayat para berapa? apostolos 227. Di sini ada dunia Kisah para orang rasul mati. 22 ayat berapa, Bray? Pelan-pelan aja, Bray. Kisah para apostolos 2 nomor 27. 2 nomor 27. Nah, silakan. Nah, baca. Ya, original teksnya dibaca ya. Hoti ok itu loh. Kayak ketakutan gitu. El Tunjukin Catalei. teks dari Roma Vatikan yang lu punya, tunjukin gua. Sabar, nggak usah marah. Iya dibaca, nggak usah marah. Biar lu nggak framing. Nggak usah marah, baca aja. Tunjukin. Apanya? KWI yang sekarang kau pegang ada Injil secara ontetik original yang kau Apa pegang. ini kok Tunjukin bahas sama saya, itu? mana? Ini nggak bahas itu. Oke, gua baca nih 2 ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea. Ini Ayat loh. 8, bagaimana? Ini loh ayatnya, oi. Salah. Kisah para rasul pasal berapa, men? Matamu nggak lihat Pasal di berapa? sini? Matamu nggak kelihatan? Enggak matamu. Ya, kelihatan nggak itu matamu? nunjukin yang bener mana? Nggak kelihatan nggak matamu ini? nunjukin yang bener mana? Lo ini loh. Ya tunjukin mana? Ini. Kisah para rasul Kesurupan 2 nih ayat orang. berapa? Lo ini loh. Kisah para rasul 2 ayat berapa? Ini loh, baca sendiri, baca. Kisah para rasul 2 ayat 27. Oke, gua baca ini. Dia matanya nggak ngeliat sini ternyata. Nih. Ya, gua baca ya. Baca. Sebab engkau dan dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mana dewa? Oke. Dewa dewinya. Original teks dunia orang mati apa? Enggak, ini LAI, ini lembaga Alkitab Indonesia, ini original men. Dari Roma Vatikan. Ini dalam bahasa Indonesia. Enggak, maksudnya gini loh. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak Dunia membiarkan orang mati itu kudusmu original melihat teksnya apa? kebinasaan. Iya, Dewa sabar, dewinya sabar. mana? Sabar dulu. Nyambungnya Dunia dewa orang dewinya mati mana, ini, men? iya sabar dulu. Sabar ya. Dunia orang mati ini, loh, Aduh, men. Loh. Gua bukain katekismus gereja Katolik ya. Jadi apa arti urusannya itu dengan maksudnya katekismus? Gak ada urusannya. Gak ada urusannya dengan katekismus, kuculuk. Gak ngaco. Sekarang gini loh. Sebab aku tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dia bawain Dan tidak katekismus, membiarkan orang nggak tahu, kudusmu nggak ada urusannya. melihat kebinasaan. Dewa dewinya kemana, men? Hubungannya Ini dewa- loh, dewa-dewinya makanya kemana? dibaca dulu. Coba kau baca, ya udah kau baca ini yang ada di layar. Ya, Sekarang gini, dibaca Dede. yang ada di layar. Langsung gantian dua sekarang ya. To the point. Ya ini dibaca dulu. Ya. Baca. Ngapain itu? Sekarang ini aja loh. Loh. Sebab engkau tidak Kok menyerahkan ketawa, aku kepada kok dunia ketawanya orang nggak mati. enak gitu? Baca dulu. Dan tidak Baca dulu. membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Baca ini loh, Dewa-dewinya original mana? teksnya ini loh, baca. No, dewa dewinya mana, men? Loh ini loh, dibaca Kalau original teksnya ini loh, baca dulu. Kalau original teks itu ada referensinya dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Apa urusannya ini? Tunjukin kau Hey. punya selebaran KWI. Hei, ini loh Ada original Vatikan, teksnya, mana? baca. Lo mana? Original teks menurut kau Kesurupan itu? nih orang, kesurupan. Menurut kau. Kesurupan. Kesurupan nih orang. Loh, Apa nih ini orang loh, tua? iya dibaca dulu, Mana dewi-dewinya? dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu. Aduh, nggak tahu baca. Mana? Dewa dewinya mana, men? Ini loh, ini lah kan. Di sini kita baca Hoti Ok Ectaleusis Ten, ya kan? Terus kemudian Udah gak nyambung, men. Udah gak Suren, nyambung. Gak dengerin nyambung, gak dulu, nyambung. Suren, Sama Mouhes, perikop yang di Kisah Para Rasul. dengerin dulu, 2 ayat 27, dengerin gak dulu, nyambung. woi.
dengerin dulu. Sekarang gua Dengerin nanya dulu. nih, men. Sebentar, men. Gantian, men. Dengerin dulu, Ya. dengerin dulu. Lo kok Sekarang gua kejang-kejang? nanya. Aku baca original teks lo kejang-kejang. Iya. Di sini ada tulisan Lu kan Hades jadi teman-teman ya. korban. Di sini ada Men, tulisan lu kan Hades. jadi Kita klik korban. di sini. Sekarang gua nanya. Hades ya, oke ya. Moderator Hades mute ini ya, moderator mute. Hades loh, ini loh. Ini apa bacanya ini? Bacanya apa ini? Mampus kok. Apa bacanya? Bacanya apa ini? Nggak bisa buka mute ya? Iya, dia nggak ngerti kalau di mute. Kasian ya kadang. Aduh, beleng-beleng. Ini bacanya apa? Enggak, sebentar, nyambungnya di mana? Ya, ini nyambungnya adalah, ya nyambungnya di mana kan? Saya jawab. Ya, Ini ada nyambungnya, ya nyambungnya dan begini. tidak biarkan orang kudusmu itu Loh. melihat kebinasaan. Nyambungnya di mana? Ya ini kan Yang ada, dulu, kan, Nyambungnya. ini bacanya kan Hades, betul kan? Enggak, nyambungnya dia kan. Sekarang gini, sekarang Loh. sembahyang lu hadap ke Madinah ya kan ya? Astagfirullahaladzim, dah turunin. Dah, buang. Apa ini orang ini? Buang. Turunin. Nggak jelas. Yang pagan lu tahu gak lu? Ya udah, Hades ini lo, Kejang. Hades ini lo makan nih Hades adalah nama dewa Yunani kuno. Mampus, makan tuh, makan. Hades, tuh, nih, ini fotonya, ya kan? Gak percaya, nih, patung Hades dan Cerberus, tuh, makan. Ya kan? Itu. Kucluk. Kalau diskusi itu pakai data. Silakan Michael, tunjukkan di mana ayatnya Allah Oke. mengangkat Paulus sebagai rasul. Di mana ayatnya? Oke, jadi aku minta tolong ini Bang Ardi bukain apa sih Galatia berapa ini? 1 ayat 1. Hah? Galatia 1. Galatia 1 ayat 1. 1 Galatia 1 nomor 1. Ini berarti. Oke ya, kita cek ya. Iya. Minta tolong. Iya, saya tolong nih itu Ya, ya, oke. saya tolong. Oke. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah mengangkat dia dari antara orang ini. Iya itu. Ya, pertanyaan saya, siapa yang nulis Galatia? Yang nulis Galatia. Iya, yang nulis siapa? Yang nulis Galatia ini siapa? Tunggu, saya buka kamus ya. Saya buka perpus lagi nih. Saya ini beneran batuk loh. Oke, saya buka Iya. kamus lagi ya. Iya, silakan. Yang nulis Galatia siapa? Oke. Kok dibuka di kamus kata dia? Ke perpustakaan lagi dia, jangkrik. Ini diskusi apa sih? Kacau. Makanya teman-teman Kristen kalau nggak menguasai itu minimal cukup bertanya aja lah. Nggak usah diskusi, nggak usah debat gitu loh. Cukup bertanya aja. Ya. Astagfirullahaladzim. Halo. Oke. Iya. Siapa yang Paulus nulis itu Galatia? sendiri. Hah? Paulus. Berarti pengakuan dia sendiri. Iya. Iya kan? Ya kayak mana kalau nggak pengakuan dia sendiri? Iya, berarti kesimpulannya Paulus mengangkat dirinya sendiri karena Paulus menulis ini adalah dia juga sendiri yang nulis, bukan orang lain, betul nggak? Misal saya nulis surat. Suratnya saya namain surat Mikael gitu. Aku namain surat Mikael. Aku nulis gini ke Mikael. Dari Ardiansah, seorang rasul yang diangkat oleh Allah Bapa. Mikael percaya nggak? Karena itu tertulis Ya. toh. Loh, iya. Sekarang saya mau bikin surat. Suratnya saya namain Mikael. Saya tujukan kepada Anda yang namanya Mikael. Saya tulis di sini. Dari Ardiansah, seorang rasul, utusan Allah,
utusan Allah Bapa yang diangkat oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Anda percaya? Nggak percaya. Hah? Nggak percaya karena itu Lah, giliran aku nggak percaya. Giliran Galatia percaya. Somplak. Gimana ceritanya? Kenapa Anda nggak percaya kalau saya yang nulis? Sama kan? ya karena Paulus ini karena manusia siapa? biasa nggak? Paulus manusia biasa Oke, nggak? iya benar. Manusia biasa. Yang nulis Galatia Paulus nggak? Ya betul. Oke. Saya manusia biasa nggak? Oke, betul. Yang nulis surat Mikael tadi saya bukan? Ya betul. Oke. Paulus mengaku rasul nggak di sini? Ya. Oh di situ. Saya tadi nulis tadi mengaku rasul nggak saya? Ya betul. Bedanya di mana? Oke, bedanya? Apa? Maksudnya gimana nih? Pura-pura celuk. Bedanya di mana sih? Enggak. Ini saya nggak sampai. Coba jelasin. Iya. Paulus yang gini loh. Paulus mengaku rasul. Oke, ya. Menulis surat Galatia yang notabene adalah tulisan Paulus sendiri. Saya menulis surat Michael. Di dalam surat tersebut saya mengaku rasul. Saya manusia, Paulus juga manusia. Paulus menulis surat Galatia, saya juga menulis surat Mikael. Yang nulis surat Galatia Paulus, yang nulis surat Mikael saya. Bedanya di mana? Oke. Bedanya? Nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Lah ya, kalau nggak ada bedanya, kenapa yang ini Anda percayai sementara tulisan saya nggak Anda percayai? Kenapa? Ya karena itu pengakuannya sendiri, betul. Loh, gimana sih? Ini orang nyambung nggak sih teman-teman? Sendiri toh? Loh, nah ini juga pengakuan dia sendiri kan? Oke, ya. Ayo, saya tanya sekarang. Iya benar. Saya tanya, ini pengakuan siapa? Pengakuan dari Paulus. Paulus. Lah saya tadi nulis surat. Saya tadi nulis surat. Rasul. Oke, ya. Saya tadi nulis surat. Suratnya namanya Mikael. Saya ngaku rasul utusan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Misal, Anda sama nggak? Sama nggak? Sama. Sama. Iya. Kenapa Anda nggak percaya kepada saya? Kenapa Anda percaya kepada ini? Harusnya kalau Anda percaya kepada ini, Anda harus percaya kepada saya juga dong. Fair. Itu namanya fair. Betul kan? Iya betul. Nasi goreng pakai kecap, dikasih saus sedikit, kasih micin, kasih masako, jangan lupa dibuang setelahnya. Nggak enak jadinya. Loh, dibuang kok dia bilang nggak enak. Iya kalau dimakan, gimana? Kalau dibuang ya nggak bisa dimakan. Kenapa itu dibuang? Ya karena kamu tahu kalau itu nggak enak gitu. Loh, ini apa ini? Iya kan? Iya kan? Kalau misalkan aku buang aku gitu. pegangan tembok dulu. Mana tembokku ya? Ini Mana? tembokku. Udah. Ini gimana lah ini? Kenapa percaya Galatia yang notabene ini adalah pengakuan Paulus sendiri, sementara Anda tidak percaya surat Mikael yang saya tulis yang notabene itu adalah pengakuan saya sendiri? Kenapa? Ya karena nggak ada bedanya. Iya, berarti Anda harus percaya saya utusan Allah kan? Ya benar. Ya sudah, berarti sekarang ya sudah, berarti saya utusan Allah kan sekarang? Menurut Anda, betul nggak? Betul Bang. Betul nggak? Betul. Dan tutup komatnya. Kayak gini banget sih. Ya betul. Sekali lagi semua berasal dari asumsi. Asumsi itu bukan berarti konkret. Pantas aja. Asumsi. Jangkrik. Ada yang mau masuk nggak gantiin saya? Aku males deh. Tiba-tiba lapar aku ya. Gak tahu ya kenapa ini. Bang Zul masuk nggak? Ini pasti hostnya jarang buka komal nih. Jadi yang masuk kayak gini-gini nih.
Tadi bagus lagi khotbah tadi itu. Makanya itu, kok bisa-bisanya dia khotbah? Sebesar apa? Sebesar